Larut malam, ponsel Chen Yuan berbunyi. Sebuah pesan telah tiba. Dia melihat layar. Dia membeku, terkejut, dan sesuatu di dalam dirinya tampak putus. Pacarnya mengatakan dia ingin putus. Chen mulai menulis dengan panik menggunakan jari yang gemetar. Bertanya apa yang terjadi. Dia berharap ini hanya lelucon. Dia memiliki mimpi untuk masa depan mereka, termasuk pernikahan. Tapi kemudian dia memblokirnya. Hancur, dia terjatuh di kursinya. Salah satu temannya berencana mengajaknya bermain game. Temannya mencoba membantu, tapi Chen Yuan pergi dengan marah, membanting pintu. Temannya frustrasi karena dia tidak bisa mempertahankan hubungan. Chen Yuan, yang dikenal karena mengejar gadis dengan sia-sia dan menghabiskan uang tanpa balasan, marah karena setelah 3 tahun, dia masih belum memenangkan hati seorang gadis bernama Chuong. Adegan bergeser ke dia yang memohon padanya di depan umum, menawarkan makan malam favoritnya. Orang-orang di sekitar berbisik bahwa dia bekerja 4 pekerjaan hanya untuk mendukungnya. Chuong dengan tenang menjelaskan bahwa dia sudah memikirkan semuanya dan memutuskan untuk kembali dengan mantannya. Chen Yuan mengenal mantan itu dan dengan marah mengingatkannya bahwa dia pernah selingkuh. Tiba-tiba, mantan itu datang dengan mobil. Dia memanggil Chuong. Dia mengatakan ini lebih baik dan pergi bersamanya. Hancur hati, Chen Yuan percaya dia tidak akan pernah menemukan cinta. Dia membuang makan malam yang sudah dibelinya untuknya. Malam hari, dia masuk ke sebuah supermarket kecil. Berdiri di dekat rak, dia menenggak air. Pikirannya dipenuhi oleh pemikiran bagaimana perasaan tulus selalu berujung pada pengkhianatan. Rasanya seperti dia ditakdirkan untuk selalu menjadi anjing penjilat. Dia memeras botol plastik, bertanya-tanya apa yang salah dengan hanya menjadi dirinya sendiri. Chen Yuan memutuskan bahwa dia tidak akan lagi mengejar siapapun. Dia sekarang akan menjadi raja laut. Tiba-tiba muncul pesan sistem berwarna kuning. Suara tak dikenal berkata, kecocokan unik ditemukan, koneksi host dimulai. Tiba-tiba, sebuah sistem misterius muncul, menampilkan statistiknya. Namanya, saldo pribadi 230 koin, dan 1 poin kekuatan. Sistem juga menyebutkan dia memiliki 90 miliar koin, tapi hanya untuk status penjilatnya. Bingung, dia menatap seorang gadis di dekatnya. Dia bertanya apakah ada yang salah karena dia terus menatap dadanya. Sistem mengidentifikasi dia sebagai Sule, berusia 21 tahun, tinggi 165 cm, berat 49 kg, dan hampir 8 dari 10 dalam penampilan. Favorabilitasnya terhadap dia adalah negatif 50. Sistem mengatakan jika seorang gadis mencapai 95 favorabilitas, dia menjadi penjilatnya. Chen Yuan bingung. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan 90 miliar koin itu pada wanita. Sistem mengonfirmasi koin itu hanya bisa digunakan pada wanita. Ketika seorang gadis mencapai 95 favorabilitas, dia mendapatkan kembali 1/10 dari jumlah yang dibelanjakan, bersama dengan bonus lainnya. Dia memutuskan untuk mengujinya. Dia mengajak Sule makan dan menawarkan untuk membayar. Sistem menyetujui, mengatakan dia bisa mulai menghabiskan uang. Setelah seorang gadis mencapai 95 favorabilitas, dia juga mendapatkan 5 poin untuk meningkatkan kemampuannya. Sule mempertanyakan apakah dia hanya pamer uang dan apakah dia mencoba menggoda dirinya. Dia ingat bagaimana dulu dia membuat seorang pria menghabiskan lebih dari 30.000 hanya dengan beberapa kata. Chen Yuan menjawab bahwa dia harus mengujinya untuk mengetahuinya. Dia menyuruhnya membeli camilan untuk teman-temannya. Sule meremehkannya, menganggap dia berpakaian buruk dan mengira dia akan mundur. Namun Chen Yuan menghabiskan 50.000 tanpa ragu. Orang-orang yang mengejeknya mulai menyadari bahwa dia kaya meskipun penampilannya sederhana. Chen Yuan mengatakan jumlah itu tidak berarti baginya. Kemudian dia memintanya untuk menambahkan dia sebagai teman. Sule bertanya-tanya apakah dia salah satu anak kaya yang mewarisi kekayaan. Dia setuju untuk menambahkannya. Namun bersikeras mereka pergi ke suatu tempat dulu untuk menguji ketulusannya. Berdiri di depan toko mewah, dia mengklaim bahwa dia bukan orang materialistis, tapi dia perlu tahu apakah Chen Yuan tulus. Chen Yuan senang dalam hati, ini mulai menjadi menarik. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia bisa memilih apapun yang dia mau. Dalam pikirannya, hal utama adalah menunjukkan kemurahan hati, meskipun hampir tidak ada uang. Dia melihat seorang gadis lain, itu adalah gadis yang baru saja dia putuskan. Dia baru saja masuk ke toko. Shantong membeku dan berbalik dengan terkejut. Apakah itu benar-benar dia? Sule menunjuk bahwa itu mantannya. Dia mengatakan ini waktu yang sempurna untuk bertemu dengannya. Sule meminta tas edisi terbatas tertentu. Petugas toko mengatakan hanya tersisa 1. Dan Chuong sedang mencobanya. Chuong membanggakan bahwa dia akan membuktikan perbedaan antara pemenang dan pecundang. Dia memberi isyarat tentang ulang tahun yang akan datang. Pacarnya bingung. Dia kira ulang tahun itu sudah lewat. Dia menjelaskan itu adalah ulang tahun kalender lunar, dan sekarang adalah ulang tahun kalender matahari. Chuong bersikeras bahwa dia bukan orang materialistis. Pacarnya tampak ragu. Sule, menggunakan uang Chen Yuan, mengambil tas terakhir dari Chuong untuk membelinya sendiri. Dia mendapatkan 20 poin favorabilitas. Saat dia mengagumi tas itu, Chen Yuan mendapatkan 20 poin lagi, dan kemudian lagi 20 poin. Dia sangat senang bahwa sebuah tas memberinya 60 poin. Namun,
Dia menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan banyak uang kembali jika mencapai 95 favorabilitas terlalu cepat hanya dengan pembelian kecil. Petugas toko berkomentar bagaimana beberapa pria pura-pura kaya tapi tidak mau menghabiskan uang untuk pacarnya. Sementara Chen Yuan yang berpakaian buruk memberikan segalanya kepada Sule. Chuang merasa dipermalukan sementara Sule dengan bangga mengatakan pacar yang baik, seperti tas, harus dipertahankan erat-erat. Dia memuji Chen Yuan, berpikir bahwa dia tidak bisa kehilangan dia. Dengan air mata, Chuang menabraknya, mengatakan bahwa dia sudah kelewatan. Chen Yuan dengan dingin mengatakan bahwa dia masih harus banyak menderita. Sistem kemudian mengaktifkan hubungan kedua. Statistik Chuang muncul. Berusia 21 tahun, tinggi 163 cm, berat 49 kg, dan daya tarik sedikit lebih tinggi daripada Sule. Favorabilitasnya adalah negatif 10. Sule bertanya kemana mereka akan pergi selanjutnya. Chen Yuan tersenyum, mengatakan malam baru saja dimulai dan dia memiliki uang lebih dari cukup. Chen Yuan bertanya apakah satu tas sudah cukup. Sule, kewalahan, mulai mengambil semuanya. Dia membayar, dan para petugas toko mengatur pengiriman. Dia terus mendapatkan poin favorabilitas, 5 dengan setiap gesekan kartu. Akhirnya, Sule kelelahan dan tidak tahu harus meletakkan semua tas itu di mana. Chen Yuan menawarkan untuk membelikannya sebuah rumah. Ini berbalik menjadi bumerang, dia kehilangan poin. Sule menyuruhnya untuk melambat. Bahkan bagi seseorang yang kaya, membeli rumah terlalu banyak terlalu cepat. Sule, mahasiswa tingkat 3 di Fakultas Seni Rupa, berusia 21 tahun, berat 49 kg, dan menyukai warna hitam. Chen Yuan meminta kartu prabayar untuknya. Dia mengisi kartu itu dengan 500.000 kredit. Dia tersipu dan tersenyum, senang dengan hadiah itu. Dia berbisik bahwa jika dia tidak bisa menahan diri, dia harus menyerah. Sule memanggilnya anak nakal. Dia langsung mendapatkan 30 poin favorabilitas. Para petugas toko memuji betapa perhatian dia. Chen Yuan merenung bahwa uang membuat menggoda menjadi lebih mudah. Sule bertanya-tanya mengapa dia menghabiskan begitu banyak untuknya tapi tidak untuk dirinya sendiri. Dia mengakui biasanya tidak membeli barang untuk dirinya sendiri. Untuk mengesankan dia, Sule mengajaknya berbelanja. Dia menggunakan 50.000 yang diberikan ayahnya untuk membelikannya pakaian baru. Dia juga membayar potong rambutnya. Chen Yuan terlihat segar, dan mendapatkan 15 poin favorabilitas lagi. Dia bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang salah. Sule dengan lembut memegang dagunya dan mengatakan tidak ada yang salah dengan dirinya. Sekarang dia berpikir mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Dia berterima kasih, mengatakan hari itu sangat istimewa. Favorabilitasnya mencapai 68. Kembali di asrama, teman-temannya memperhatikan penampilan barunya dan bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan dia pergi berkencan. Mereka mengingatkannya bagaimana baru-baru ini dia menangis karena Chuang dan memperingatkan bahwa Sule bisa menguras uangnya. Chen Yuan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kemudian, sebuah pesan dari Chuang tiba. Dia mengatakan jika dia membencinya, mereka harus saling menghapus kontak. Dia berpikir untuk meningkatkan favorabilitasnya demi keuntungan. Dia membalas dengan ramah, mengatakan dia masih memiliki tempat khusus di hatinya. Dia menjelaskan dia hanya bersama mantannya karena ibunya sakit dan membutuhkan 50.000 untuk pengobatan. Chen Yuan mengirimkan uang itu. Temannya bertanya siapa yang melakukan itu. Chuang mengakui itu mantannya, Chen Yuan. Temannya terkejut. Bahkan setelah mengirim uang, dia hanya mendapatkan 5 poin favorabilitas. Chuang membombardirnya dengan pertanyaan. Mengapa dia mengirimnya? Dari mana uang itu berasal? Apa arti Sule baginya? Mengapa dia tidak pernah membelikannya tas? Dan apakah dia diam-diam kaya? Chen Yuan mengabaikannya setelah 15 pesan. Dia bertanya-tanya apakah ada cara yang lebih menghibur untuk menghabiskan uang. Dia menemukan seorang gadis yang sedang melakukan siaran langsung. Dia akan keluar karena tidak ada yang mengirim hadiah. Dia memutuskan ini lebih baik daripada membeli tas dan mengirim satu roket. Kemudian, dia mengirim 100 lagi dan ponselnya crash. Dalam siaran langsung, para penonton terkejut. Mereka mulai bertanya siapa yang mengirim semua hadiah itu. Chen Yuan menyadari memiliki uang membawa perhatian. Dia mengirim 900 roket lagi, membuat siarannya crash. Di perusahaan yang mengelola para streamer, seorang karyawan bergegas masuk. Dia melaporkan bahwa seseorang baru saja menghabiskan 10 juta dalam satu siaran. Semua orang terkejut, tidak yakin apakah dia mencuci uang atau bekerja untuk platform tersebut. Streamer lain melihat nama panggilannya dan mencoba mengirim pesan kepadanya. Gadis dari siaran langsung itu kagum. Dia mengirim pesan kepadanya, bertanya apakah dia masih menonton. Tapi Chen Yuan sudah tidur setelah hari panjang menghabiskan uang. Keesokan paginya, teman-temannya membaca berita tentang pria misterius yang menghabiskan 10 juta. Mereka bermimpi tentang apa yang akan mereka lakukan dengan uang sebanyak itu. Chen Yuan menyadari dia telah menghabiskan semua uang itu dan bahkan tidak mendapatkan favorabilitas. Membuka aplikasi sosial, dia melihat banyak pesan dari para gadis. Salah satu mengatakan dia berusia 28 tahun, bercerai, dan ingin bertemu. Dia mengundangnya ke studionya tapi tidak mendapat balasan. Dia tidak bersemangat karena itu tidak membantu tujuan utamanya. Teman-temannya bersiap pergi dan dia bertanya kemana mereka akan pergi. Mereka mengatakan mereka akan pergi melihat Dewi Kampus,
Zhao Yuqi. Mereka ingin sampai lebih awal untuk melihatnya dari dekat. Sistem menampilkan profil Zhao Yuqi. Dia adalah gadis yang paling dikagumi di universitas, wakil presiden Dewan Mahasiswa, seorang pianis, penari balet, dan juara anggar. Bakatnya membuatnya tampak tak tersentuh bagi kebanyakan mahasiswa. Selama 3 tahun terakhir, tidak ada yang bisa mendekatinya. Chen Yuan melihatnya sebagai tantangan utama. Di dekatnya, Chuang berbicara dengan temannya, mencatat bagaimana Chen Yuan baru mulai berdandan setelah mereka putus. Dia khawatir dia akan bentrok dengan pacar barunya. Sementara itu, Chen Yuan mendengarkan saat para mahasiswa berbicara tentang siapa yang akan memenangkan hati Zhao Yuqi. Seorang mahasiswa membual dan mendekatinya, meminta kontaknya. Pria lain mencoba menghentikannya, tapi yang pertama bersikeras dia hanya ingin nasihat dari Zhao Yuqi. Zhao Yuqi menonton dengan penasaran. Kemudian, Chen Yuan dengan berani juga meminta kontaknya. Mahasiswa lain mengejeknya, tapi dia tetap teguh. Zhao Yuqi memuji keberaniannya. Pria pertama bahkan mengakui Chen Yuan lebih tampan. Chen Yuan menolak tawaran bergabung dengan serikat mahasiswa, mengatakan satu-satunya tujuannya adalah mengejar Zhao Yuqi. Mahasiswa lain menonton dan mengagumi kepercayaan diri Chen Yuan. Zhao Yuqi terkesan, memberinya kontaknya. Teman Chuang memperhatikan dan bertanya-tanya apa yang terjadi antara mereka. Chen Yuan dengan santai mengatakan dia hanya suka gadis cantik dan tidak melihat alasan untuk menyembunyikannya. Dia membentuk ikatan genit dengan Yuqi, meskipun favorabilitasnya masih nol. Di luar, teman-temannya bersorak untuknya. Mereka mengatakan dia dulu terlihat putus asa, tapi sekarang dia percaya diri. Salah satu bercanda bahwa jika dia dekat dengan Yuqi, dia harus mengenalkan mereka pada teman-temannya. Seorang mahasiswa yang ditolak mengeluh, mengatakan Chen Yuan punya selera bagus, tapi masih banyak yang harus dipelajari darinya. Chen Yuan berkata dengan sindiran bahwa mampu menahan penghinaan juga merupakan bakat. Kerumunan di belakang mereka berbisik, tampaknya akan terjadi pertengkaran. Orang yang ditolak itu tiba-tiba menyerang. Dia berteriak bahwa Chen hanyalah kucing buta yang kebetulan menemukan tikus mati dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Chen menghindar, memandangnya dengan penghinaan. Tepat saat itu, Sule muncul dan memanggil Chen Yuan, mengatakan dia sudah menunggu. Semua terkejut, dia biasanya mengabaikan pria. Chen Yuan menawarkan untuk menebusnya dengan makan bersama. Dia bertanya apakah dia terlihat bagus dengan pakaian yang dibelinya. Dia menjawab bahwa kecantikan tidak tergantung pada pakaian. Mereka berjalan pergi. Orang yang ditolak itu berdiri bingung. Chuang mengamati dengan diam. Dia sangat sedih, air mata mengalir di wajahnya. Kemudian, Sule memberikan Chen Yuan sebuah gambar yang dia buat tentangnya. Dia mengatakan dia begadang semalaman dan meminta dia untuk tidak membuangnya. Dia tersentuh. Ini adalah hadiah pertama yang pernah dia terima dari seorang gadis. Dia tersipu dan tersenyum malu sebagai balasan. Chen terus mengamatinya, diam-diam. Dia bertanya-tanya dalam hati. Apakah ini semua jebakan yang dibuat Sule? Dia bertanya keras apakah ini semua hanya permainan. Sule kesal dan mencoba mengambil kembali gambar itu. Chen Yuan mengatakan dia akan menyimpannya sebagai harta keluarga dan mengakui dia lebih menyukai dia sebagai pribadi daripada karena hadiahnya. Dia terkesan, dan dia mendapatkan 5 poin lagi. Chen Yuan curiga dia ingin dia menjadi peliharaannya. Tapi dia punya rencana lain. Tepat saat itu, seorang pria mendekat dan memisahkan pelukan mereka. Seorang pria bertanya siapa Chen Yuan dan apakah dia kaya. Chen Yuan menyadari pria itu adalah pengagum lain dari Sule. Dia mengatakan dia tidak mengenal pria itu dan pria itu tidak mengendalikan dirinya. Chen Yuan memperkenalkan dirinya dan bertanya pada pria itu, yang bernama Yang Yu, sudah berapa lama dia mengikuti Sule. Yang Yu mengatakan 6 bulan. Chen Yuan menceritakan kisahnya sendiri. Dia digantikan setelah 3 tahun, bekerja 4 pekerjaan dan hampir tidak bertahan hidup. Yang Yu tidak mengerti maksudnya. Chen Yuan mengatakan penolakan bisa menjadi bahan bakar untuk perbaikan diri. Dia bertanya mengapa seorang pria tidak boleh memiliki pasangan hidup yang baik. Yang Yu menangis. Sule, bingung, mengatakan Yang Yu hanyalah teman. Chen Yuan mengatakan padanya bahwa dia tidak peduli masa lalunya tapi tidak akan mentolerir ketidakhormatan. Dia merobek gambar itu dan memberitahunya bahwa dia masih bisa menggunakan kartu yang dia berikan kepadanya. Tapi dia tidak ingin melihatnya lagi sampai dia menyelesaikan perasaannya. Sule menyesali tindakannya. Menyadari Chen Yuan adalah orang pertama yang benar-benar peduli padanya. Dia mendapatkan 5 poin lagi. Merenungkan pertumbuhannya, Chen Yuan memutuskan untuk maju. Dia membuka ponselnya. Dia melihat Zia Yuqi memulai siaran langsung. Di antara semua gadis yang pernah dia temui sejauh ini, dia tampak paling polos. Selama siaran langsungnya, dia memperkenalkan diri sebagai mahasiswa piano yang baru mulai streaming 2 hari lalu. Dia dengan sopan meminta dukungan. Chen Yuan menganggapnya menggemaskan dan bertanya-tanya apakah Zhao Yuqi yang anggun dan tenang sebenarnya berhati hangat di dalam. Dia dengan sombong mencatat betapa sedikitnya penonton Kiki dan mempertanyakan apakah itu semua yang bisa dia tarik. Tepat saat itu, Xiaomi mengirim pesan menanyakan di mana dia. Dia membalas, pura-pura tidak mengenalnya. Dia mengingatkannya tentang banyak hadiah yang dia kirim selama siarannya dan terkejut dia lupa. Dia mengatakan dia hanya bermain-main dan bertanya apakah dia bebas untuk bertemu. Xiaomi menolak, mengatakan dia sibuk. Dia mengabaikannya. Untuk memenangkan hatinya kembali,
Xiaomi berjanji akan melakukan siaran langsung khusus. Chen Yuan kesal, menyadari dia hanya menginginkan lebih banyak hadiah. Dia frustrasi karena tidak memiliki tautan sistem dengannya dan sudah menghabiskan lebih dari 10 juta. Lelah, dia memutuskan berhenti membuang uang untuknya dan malah mendukung Zhao Yuqi. Pertarungan siaran langsung dimulai antara dua streamer. Pemenangnya adalah yang menerima donasi terbanyak. Chen Yuan terhibur dan bertanya siapa lawan Yuqi. Xiaomi tertawa, yakin akan menang melawan pemula. Chen Yuan mengatakan dia tidak yakin dan menonton saat pertarungan dimulai. Xiaomi dengan cepat mendapatkan 10.000 poin. Zhao Yuqi hanya memiliki 206. Namun, Yuqi memberikan segalanya, menggunakan bakat dan kreativitas untuk menghibur. Xiaomi mengejek, mengatakan pada Yuqi bahwa dia harus menyerah karena dia memiliki pendukung kaya, Chen Yuan. Para penonton menjadi heboh. Xiaomi berpikir dengan semua usahanya, Chen Yuan pasti akan mengirim hadiah padanya. Tiba-tiba, roket muncul di layar. Tapi bukan untuknya. Semua roket itu untuk Yuqi. Poinnya melonjak lebih dari 150.000. Notifikasi mengatakan donor adalah Loli Smoke, yaitu Chen Yuan. Yuqi terkejut. Xiaomi marah, menuntut tahu mengapa hadiah itu bukan untuknya. Operator menunjukkan tanda bahwa dia harus menjelaskan kepada bosnya apa yang terjadi. Dengan gugup, Xiaomi cepat-cepat meminta maaf kepada penonton. Kemudian dia mengakhiri siarannya. Chen Yuan menyeringai, senang dengan reaksinya. Dia berharap Zhao Yuqi tidak mengecewakan setelah hadiah besarnya. Di perusahaan streaming, para karyawan menjadi heboh. Mereka bertanya-tanya siapa donor misterius ini. Seseorang berspekulasi bahwa dia pasti anak bangsawan untuk bisa menghamburkan uang seperti itu. 3 gadis mengobrol dengan bersemangat. Seseorang baru saja menghabiskan 10 juta untuk siaran piano. Streamer lain dengan bercanda mengambil alat musik segitiga, mengatakan mungkin dia suka musik. Yuqi dan temannya membicarakan apa yang terjadi. Temannya menyarankan dia bisa menjadi selebriti, tapi Yuqi ragu-ragu. Dia mengatakan dia tidak berpikir menyenangkan pria secara online adalah tujuan jangka panjang dan menghargai kemandirian finansial dan pribadi. Temannya bertanya apakah dia mengenal donor itu. Yuqi menggelengkan kepala. Namun, dia merasa bersyukur dan ingin mengirim pesan terima kasih. Temannya mengingatkannya bahwa dia bilang tidak ingin terlibat dengan siapapun. Tiba-tiba Yuqi berkata mungkin dia tahu siapa dia. Ini adalah Chen Yuan. Dia membayangkan dia pasti seseorang yang kaya dan berbakat yang memilih hidup biasa dan jatuh cinta pada gadis sederhana seperti dirinya. Temannya tertawa dan mengatakan dia menonton terlalu banyak drama. Yuqi terus membayangkan hidupnya pasti sulit, menyembunyikan identitas aslinya. Temannya mengatakan sudah larut dan saatnya tidur. Tapi Yuqi masih ingin mengirim pesan ke Chen Yuan. Chen Yuan memeriksa ponselnya. Dia melihat pesan dari seorang gadis yang mengajaknya makan siang. Dia mengatakan ingin makan hidangan favoritnya, udang kecil. Dia setuju bertemu di gerbang sekolah sore itu. Dia memperhatikan dia tidak bertanya apa-apa tentang hadiah atau uangnya. Penasaran? Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Keesokan paginya, Chen Yuan tiba dengan skuter. Seorang pria berdiri di samping mobil mewah bertanya apakah dia menunggu seseorang. Chen Yuan bertanya hal yang sama. Pria itu mengatakan dia menunggu pacarnya. Kemudian, Kiki muncul. Pria itu memberitahu Chen Yuan untuk tidak menatap karena butuh kerja keras dan uang untuk mendapatkan gadis seperti dia. Dia membanggakan akan mengambil semua gadis cantik. Mengejutkan, Kiki berlari langsung ke arah Chen Yuan. Pria itu pikir dia ingin naik mobilnya, tapi malah dia naik skuter Chen Yuan. Pria itu terdiam tak bisa berkata-kata. Kiki dan Chen Yuan pergi bersama dengan skuter. Dia bertanya-tanya mengapa dia repot-repot jadi kaya. Kiki berhayal mereka bertunangan saat tiba di restoran. Mereka tiba di restoran. Mereka memesan udang kecil pedas. Hidangan disajikan, dan Chen Yuan merapikan meja dengan rapi. Kiki tersentuh oleh sopan santunnya, dan berpikir dia mulia meskipun tidak pergi ke tempat mewah. Saat Chen Yuan makan udang kecil itu, Kiki bercanda mengatakan itu pasti yang terkecil yang pernah dia makan. Dia mengagumi betapa rendah hatinya, membayangkan dia mencari kehidupan yang damai. Tak terduga, Chen Yuan mendapatkan 10 poin favorabilitas. Kemudian, Kiki mengupas udang kecil, dan memberikannya kepadanya. Saat dia akan makan, Chuong muncul. Chuong melihat Kiki memberinya makan. Dia berbalik ke pacarnya. Dia menyarankan mereka mencari meja lain karena tempat itu terlalu ramai. Pacarnya menjawab bukan karena keramaian, tapi karena wajah-wajah yang dikenalnya. Dia mendekati Chen Yuan dan melemparkan tumpukan uang di meja. Dia menawarkan uang agar Chen Yuan menyerahkan meja itu. Chen Yuan bingung dan bertanya-tanya apakah pria itu pikir ini mengesankan. Pria itu melempar lebih banyak uang, bertanya apakah Chen Yuan mau lebih banyak lagi. Kiki memegang tasnya erat-erat. Kesal karena makan siang damai mereka terganggu. Dia terlihat marah, jelas terganggu. Pria itu melambaikan uang palsu dan mengklaim bisa membeli seluruh tempat itu. Seorang pelayan menawarkan mencari meja lain untuk mereka. Pacar itu menolak dan bersikeras pada meja itu saja. Tiba-tiba, sebuah tas tangan terbang dan mengenai pria itu. Kiki pura-pura itu kecelakaan. Chen Yuan bingung. Dia mengenali wanita itu dan memanggilnya Elena. Pria itu bertanya apa yang dia lakukan di sini. Elena menatapnya tajam, mengatakan jika dia tidak muncul, dia tidak akan menangkapnya selingkuh. Dia memarahinya, dan dia menyangkal, mengklaim dia segalanya baginya.
Penonton terkejut. Elena berteriak pada gadis lain, menuduhnya menggoda. Pria itu menarik rambutnya. Gadis itu menangis dan mengatakan dia berbohong tentang status lajangnya. Dia mengatakan dia hanya membuat-buat dan menampar wajahnya. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan shock. Dia hendak memukulnya lagi, tapi Chen Yuan menghentikannya. Dia bertanya apakah pria itu senang mempermalukan dirinya sendiri. Sistem memberitahu Chen Yuan bahwa dia telah mendapatkan 20 poin favorabilitas lagi. Chuang mengatakan kepada Chen Yuan bahwa dia percaya dia benar-benar peduli. Dia terus mendapatkan poin, 20 lagi, dan kemudian 20 lagi. Akhirnya, sistem mengumumkan bahwa target kedua, Chuang, telah mencapai lebih dari 95 poin favorabilitas. Chen Yuan berhasil membalikkan keadaan. Sistem melaporkan bahwa Chen Yuan menghabiskan 50.000 untuk Chuang dan akan menerima 5.000 kembali. Dia sekarang menjadi bagian dari kelompok penjilatnya. Sebagai hadiah, Chen Yuan menerima 20 poin kekuatan dan mengalokasikan 10 diantaranya untuk kekuatan. Chen Yuan mengalokasikan 10 poin lagi untuk kebugaran. Memperlihatkan otot lengannya, dia menghadapi pria pirang yang marah itu. Pria itu mengambil sebuah botol. Dia mengancamnya. Chen tetap tenang dan hanya memanggilnya menyebalkan. Kemudian dia memukul botol dan pria itu membuatnya terbang. Pria pirang itu jatuh ke lantai. Kalah. Chen berkata bergantung pada orang lain bukanlah aib, tapi menggunakan dan menyakiti wanita adalah aib. Pria pirang itu gemetar dan mengeluarkan pisau dari sakunya. Kiki memperingatkannya. Pria pirang itu mencoba menyerang Chen lagi. Tapi dengan kemampuan yang ditingkatkan, Chen menghindar dan menangkap lengannya. Dia memukulnya dengan siku. Kemudian dia melempar pria pirang itu ke tanah. Seluruh food court menyaksikan dalam diam. Dengan busa di mulut, pria itu tergeletak tak bergerak. Chen berjalan pergi, tangan di saku celananya. Chuang memeluk kakinya, memohon pengampunan dan kesempatan kedua. Chen berdiri dengan dingin dan tak berperasaan. Dia mengingatkannya pada pria yang pernah menggendongnya sejauh 10 km pada pukul 3 pagi ke rumah sakit. Dia menyebutkan tentang orang yang melihat kesombongannya namun tetap percaya bahwa dia berhati baik. Dia mengingatkannya pada orang yang menabung setengah tahun untuk membelikannya ponsel yang bahkan tidak dia sukai. Dia mengatakan semua versi dirinya itu pernah ada. Lalu dia menutup dengan mengatakan bahwa semua itu sudah tidak ada lagi. Kemudian, dia berbicara dengan ketua OSIS. Dia meminta maaf atas keributan itu, tapi dia menanggapinya santai dan menyuruhnya memanggilnya Kiki saja. Dia mengatakan dia tidak terganggu dan semakin sering melihatnya, dia semakin menarik. Dia percaya Chen masih punya banyak kejutan yang akan datang. Sesampainya di rumah, Chuang tiba dalam keadaan basah kuyup karena hujan, menangis diam-diam. Temannya bertanya kenapa dia tidak memakai payung, tapi Chuang hampir tak bisa bicara. Temannya lalu bertanya apakah Chen Yuan yang membuatnya sedih. Menyebutkan bahwa dia mendengar Chen menyumbang lebih dari 10 juta ke siaran langsung Zia Yuki. Terkejut, Chuang bertanya apakah itu benar. Temannya membenarkan, mengatakan kabar itu berasal dari teman sekelas Yuki. Chuang berteriak memanggil namanya, dipenuhi penyesalan. Sementara itu, di asrama, teman-teman Chen Yuan sedang bermain game mobile. Mereka kagum karena dia menang 18 kali berturut-turut. Chen tidak tahu bahwa menggunakan 20 poin atribut membuatnya sangat kuat di game online. Seorang pria bergaya menyarankan Chen bisa menjadi streamer top dan menghasilkan jutaan. Chen terkesan dengan kemampuan barunya. Dia bertanya-tanya siapa yang akan mendapat manfaat berikutnya dari peningkatan fisiknya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Teman-temannya berteriak bahwa ada yang menelepon. Chen bertanya-tanya apa yang akan dicoba Sule kali ini untuk memanipulasinya. Dia mengangkat telepon dan berbicara dengan dingin. Memanggilnya Nona Sule dan bertanya apa maunya. Dia mengatakan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sule duduk menangis di ruangan yang penuh dengan hadiah-hadiah dari Chen di masa lalu. Lalu dia meminta meminjam 500.000. Sule menjelaskan bahwa keluarganya dulunya kaya. Sekarang mereka terlilit utang dan bahkan tidak bisa membayar bunganya. Dia memohon bantuan. Chen hanya berkata untuk mengirimkan nomor rekeningnya. Terkejut, dia segera mengirimkan informasinya. Dia masih ragu apakah Chen benar-benar akan melakukannya. Lalu, Chen mengirimkan 5 juta kepadanya. Dia panik, mengira Chen salah menambah nol. Chen dengan santai menjawab mungkin saja dan menyuruhnya menyimpan uang itu. Sule sangat terharu, menangis dan berterima kasih berulang kali. Favorabilitasnya melonjak naik. Dia berjanji akan membayar kembali saat mampu. Perasaannya semakin kuat, kini mencapai 94. Chen Yuan melihat ini dan menggerutu bahwa memenangkan hatinya terlalu lama. Dia mempertimbangkan untuk menyatakan perasaan tapi mengurungkan niatnya. Dia tahu menunjukkan perasaan terlalu cepat bisa berujung kegagalan. Keesokan harinya, dia bersama teman-temannya. Mereka mengobrol dan bersantai bersama. Tiba-tiba, Chuang muncul membawa kue-kue. Dia menawarkan sarapan padanya. Teman-temannya terkejut. Sebelum dia sempat merespons, Sule juga muncul membawa sarapan lagi. Mengatakan dia pasti bosan dengan makanan kantin. Pertarungan pun dimulai. Tepat saat itu, seorang gadis lain memanggil namanya. Itu adalah ketua OSIS, Zia Yuki. Dia membawakan ramen untuknya. Ketiga gadis itu saling menatap tajam. Yuki anggun dan percaya diri, gadis kedua yang paling dikagumi di kampus. Chen Yuan bertanya bagaimana dia tahu dia suka ramen dengan daging. Dia menjelaskan mudah saja menebaknya karena mereka pernah berkencan. Chen,
yang kini tak lagi berusaha memikat siapapun, sekarang menunggu siapa yang akan mencoba memikat dirinya. Dia mengatakan ketua OSIS menang, karena dia memahami seleranya. Sebuah sindiran halus untuk yang lain. Yuki berkomentar bahwa dia tidak akan membawakan sarapan tanpa tahu kesukaannya. Jika seseorang tidak tahu detail itu, berarti mereka tidak benar-benar peduli. Kata-katanya menusuk hati. Lalu, dia memberinya iPhone baru sebagai hadiah. Semua orang terkejut. Salah satu temannya bercanda bahwa ini lebih menyakitkan daripada kehilangan orang tua. Gadis lain berkomentar tentang harga ponsel itu, 10.000. Chen memberitahu Yuki bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Yuki menjawab yang penting adalah niatnya. Dia tahu Chen sudah menghabiskan jauh lebih banyak untuknya dan dia sendiri tidak punya banyak uang. Di tempat lain, Chuong patah hati, bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkannya kembali. Sule menghampiri Chuong. Dia menyarankan mereka mencari tempat untuk bicara. Chuong mulai menuduhnya, mengatakan semua ini salahnya. Sule setuju tapi tetap bersikeras ingin berbicara. Dia lalu mengusulkan agar mereka bekerja sama. Mereka ingin bergabung melawan Kiki. Sementara itu, Chen berjalan sambil memegang iPhone barunya. Chen memuji Yuki atas hadiah yang penuh perhatian itu. Yuki menoleh, mengira dia berkata sesuatu. Tapi Chuong bilang tidak ada apa-apa. Chen melihat favorabilitasnya dengan Yuki sudah di angka 40. Dia menggerutu, berpikir seharusnya Yuki sudah jatuh cinta padanya sekarang. Tetap saja, dia terkesan dengan bagaimana Yuki membuatnya merasa menjadi orang yang lebih baik. Meskipun belum mendapat poin penuh, Yuki memperlakukannya seolah-olah dia sudah mendapatkannya. Ponselnya bergetar. Itu Xia Omer, streamer kecil dari sebelumnya. Dia mengiriminya pesan, mengatakan dia hanya bercanda waktu itu dan ingin bertemu. Meski takut bertemu penggemar di dunia nyata. Chen bingung dan bertanya-tanya apakah itu hanya alasan saja. Dia menyuruhnya mengirim foto karena dia tidak mudah terkesan. Tak lama kemudian, dia mendapat undangan dari seseorang bernama Dragon King untuk bergabung dengan grup rahasia otaku kaya. Dia bergabung dengan nama Lonely Cigarette. Anggota lain kagum dia diundang, menyebutnya sebagai donatur terbesar sepanjang masa. Chen memperkenalkan diri dan meminta mereka menjaga dirinya baik-baik. Seorang anggota mencatat bahwa dia pasti kaya dan mungkin memiliki beberapa keterampilan khusus. Yang lain menawarkan peluang bisnis. Chen memutuskan untuk ikut bermain. Dia membalas bahwa dia tertarik dan meminta detailnya. Seseorang menawarkan untuk menjualnya sebuah villa. Chen bertanya di mana lokasinya. Mereka memberitahunya bahwa villa itu berada di distrik Enu, di mana rumah-rumah harganya lebih dari 1 juta. Dia menulis bahwa dia berencana membeli villa hanya untuk menyimpan barang-barang acak. Dia mengatakan akan memeriksa rumah itu besok dan lusa. Di dalam mansion, seorang pria botak bertanya-tanya apakah Chen Yuan serius ingin membelinya. Dia juga mempertanyakan apakah pemboros legendaris ini benar-benar ada. Seorang pria berambut licin dengan rompi hijau berkata dengan tenang bahwa kebenaran akan segera terungkap, apakah itu nyata atau palsu. Tapi meskipun mereka salah, berhubungan dengan seseorang yang bisa menghabiskan puluhan juta tetaplah berharga. Dia juga menyarankan untuk mengirimkan alamat kepada Chen. Dengan begitu, mereka bisa mempelajari lebih banyak tentangnya. Chen Yuan menerima alamat villa tersebut. Dia melihatnya dengan penuh pertimbangan. Dia bertanya-tanya berapa banyak poin favorabilitas yang bisa dia dapatkan jika memberikannya sebagai hadiah. Keesokan harinya, di pintu masuk, pemilik villa menyambut Chen. Dia berkata bahwa Chen pasti adalah si rokok kesepian. Mengenali pria itu, Chen menyapanya dengan hangat. Pemilik villa, terkejut, mencatat bahwa Chen tidak terlihat sangat kaya, tapi didampingi oleh ketua sekolah menambah kredibilitas. Dia curiga Chen mungkin berasal dari latar belakang kaya yang rahasia dan mengantisipasi kesepakatan yang sulit. Pemilik villa memperkenalkan dirinya sebagai Hong Yuan Kiao, seorang pengusaha kecil yang sedang mengalami masalah keuangan dan perlu menjual villa tersebut. Dia mengundang mereka masuk dan mulai menjelaskan properti itu. Rumah itu memiliki luas lebih dari 500 meter persegi. Tanahnya berukuran lebih dari 2000. Sepenuhnya dihiasi dengan furnitur desain Italia. Dia mengajak mereka menikmati pemandangan sungai dan cakrawala, mengatakan jika dia tidak membutuhkan uang, dia ingin dikubur di sana. Yuki mulai mengerti bahwa Chen mungkin benar-benar mempertimbangkan untuk membeli tempat itu. Chen melirik sekeliling dan berkata tempat itu bagus. Dia memberitahu pemilik untuk tidak membuang waktunya dan segera menyebutkan harga. Hong Yuan Kiao menjawab bahwa karena banyak tawaran, sulit untuk bernegosiasi, tapi dia ingin menjualnya sekitar 50 juta. Meskipun dia berpikir mungkin 60 juta adalah harga yang adil. Chen bereaksi dengan terkejut, dan penjual mengira itu mungkin terlalu mahal baginya. Tapi kemudian Chen berkata dia tidak menyangka harganya semurah itu. Semua terkejut dengan ucapannya. Hong Yuan Kiao diam-diam menyesal tidak meminta 70 atau bahkan 80 juta. Chen menoleh ke Yuki dan bertanya apakah mereka harus membeli rumah itu. Dia terkejut dan berkata itu tidak masalah baginya. Dia melangkah lebih dekat dan berkata dia membelinya untuknya. Hong Yuan Kiao terdiam, tidak pernah membayangkan seseorang akan membeli tempat itu untuk ketua sekolah. Yuki berdiri membeku. 60 juta terasa terlalu banyak. Dia mulai khawatir ini mungkin semacam jebakan dan mulai membayangkan berbagai skenario menakutkan. Yuki minta maaf dan berkata dia tidak bisa menerima hadiah sebesar itu. Chen dengan lembut menggenggam tangannya dan memintanya untuk mendengarkan dia. Dia menjelaskan bahwa karena batas kepemilikan,
Dia berencana mentransfer rumah ini kepadanya juga. Dia berkata dengan cara ini dia akan memiliki tempat sendiri. Imajinasi Yuki menjadi liar. Chen membungkuk dan berbisik bahwa semua yang dia miliki juga miliknya. Sistem memberinya 10 poin kesukaan, lalu 10 lagi dan lagi. Dia mencapai 90. Chen memuji aktingnya sendiri dalam hati, mengatakan dia pantas mendapat penghargaan. Gadis lain di dekatnya menyenggol pemilik villa. Dia bertanya kapan seseorang akan melakukan hal itu untuknya. Penjual menghela napas, mengatakan dia tidak memiliki kekayaan seperti itu. Chen menggesek kartunya. Dia berkata dia akan mengurus transfer uang dan menyelesaikan dokumen segera. Penjual meyakinkan bahwa semuanya akan diurus dalam beberapa hari ke depan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kesukaan Yuki mencapai 90. Chen menghitung bahwa setelah dia mencapai kesukaan yang dibutuhkan, investasi 70 jutanya akan menghasilkan lebih dari 700 ribu. Dia memandang Chen, mengharapkan dia mengatakan sesuatu yang romantis. Imajinasi Yuki menjadi liar. Pikirannya melompat ke cincin mahal, lalu ke pernikahan megah. Selanjutnya, ke nama bayi di masa depan. Dia mulai khawatir apakah dia akan melupakannya seiring waktu berlalu. Tapi sebelum dia bisa membayangkan lebih jauh, mereka sampai di tujuan. Dia melangkah keluar dan bertanya apakah dia tidak ikut dengannya. Chen menjawab bahwa seorang teman mengajaknya bermain game dan melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Dia melambaikan tangan kembali dengan sedih. Jelas dia mengharapkan lebih dari sekadar perpisahan biasa. Chen tiba di warnet dan menyapa teman-temannya. Mereka memarahinya karena terlalu lama, mengatakan mereka harus mulai tanpa dia. Mereka mendesaknya untuk mendaftar dan bergabung cepat karena mereka sedang kalah. Kemudian dia melihat Sule ada di sana. Dia menjelaskan bahwa ayahnya memiliki jaringan warnet dan baru saja membuka yang ini. Dia di sana untuk membantu menarik pelanggan. Dia dengan senang hati mengumumkan bahwa utang keluarga mereka telah lunas. Dia memberitahu Chen untuk menunggu sementara dia mengambilkan minuman dan kartu kredit tanpa batas untuk warnet itu. Chen berkata itu tidak perlu. Tapi kemudian kekacauan terjadi. Dua pria mencurigakan muncul. Salah satunya, tampak seperti penjahat film, bertanya pada Sule apakah dia putri Tuan Lashu dan kapan ayahnya berencana membayar utangnya. Sule yang berantakan berkata 5 juta sudah dibayar. Pria itu tertawa dan berkata itu hanya pokok utang. Masih ada bunga 15 juta. Sule menuduh mereka menipu dan mengancam akan memanggil polisi. Pria itu meraih pergelangan tangannya dan memperingatkannya untuk diam. Dia berkata jika dia menolak membayar, dia bisa bekerja melunasi utang di klub malamnya. Chen turun tangan dan mengatakan pada pria itu untuk mundur jika ingin pergi tanpa cedera. Sule menjadi emosional. Penjahat itu tertawa dan memerintahkan anak buahnya menyerang. Pertarungan pecah. Beberapa penjahat membawa pisau, yang lain hanya menggunakan tinju. Chen menendang tepat ke dagu penjahat utama, membuat teman-temannya terkesan. Salah satu berkata itu terlihat seperti serangan siklon. Adegan beralih ke geng yang mundur. Seorang perwakilan kasino memperingatkan jika mereka terlihat lagi, tidak akan ada negosiasi lagi. Sule melemparkan dirinya ke pelukan Chen. Sistem memberitahunya bahwa dia mencapai kesukaan 95 dengan Sule dan menghabiskan 5,3 juta. Mendapatkan 530 ribu sebagai balasan. Dia sekarang resmi menjadi salah satu pengikut setianya. Saat Chen memeluknya, Chuang mengawasi dari kejauhan. Tapi Chen hanya fokus pada penempatan poin atribut barunya. Chuang memanggil Sule pengkhianat karena berpihak pada Chen. Dia memarahinya karena mencoba membentuk aliansi. Chen, terganggu oleh keributan, memerintahkan sistem untuk menempatkan semua poinnya ke kekuatan dan kelincahan. Semua melihat sekeliling tapi menyadari Chen telah menghilang. Chen berjalan santai di kampus, merenungkan bagaimana dia sudah mencapai tonggak kesukaan dengan Chuang dan Sule. Sekarang, hanya Presiden Yuki yang tersisa. Karena hanya ada satu presiden, dia adalah kunci rencananya. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Seorang gadis memintanya untuk pindah karena tim lari membutuhkan ruang itu. Chen mencatat kepercayaan diri dan keterus-terangannya. Dia memintanya untuk berbagi WeChat dengannya. Tapi orang lain masuk, memperingatkan bahwa dia sudah berpacaran dan Chen harus mundur jika tidak ingin masalah. Chen mengenali pria itu. Dia teringat saat orang yang sama memukulinya dulu. Seorang pria marah berteriak pada Chen, menyuruhnya menyerah pada delusinya dan menerima bahwa gadis itu di luar jangkauannya. Penasaran? Chen mengaktifkan sistem pada gadis itu. Namanya He Xing. Dia berusia 19 tahun, tinggi 1,69 meter, berat 50 kg, dan memiliki rating penampilan 8,2. Kesukaan saat ini -5. Sistem mengatakan karena tingkat kesulitannya, dia akan memberikan lebih banyak hadiah atribut. Dengan semangat, Chen menghitung bahwa dia bisa mendapatkan 22 poin. Sementara itu, pacar yang cemburu bersiap untuk lomba. Penonton memperhatikan pria baru di jalur terakhir. Mereka mulai bertanya-tanya siapa dia. Lomba dimulai. Pacar itu melaju cepat, mengejek lawannya. Tapi dia tidak menyadari Chen sudah melaju melewatinya. Yang tertinggal hanyalah debu. Chen berkata pada Hijie untuk memperhatikan dengan seksama karena dia akan menang. Pacar yang sporty, hampir meledak karena marah, menuduh Chen mengejeknya. Tapi sebelum dia sadar, Chen sudah melewatinya dengan mudah. Kerumunan terengah-engah kagum. Dalam hanya 15 detik, Chen menyelesaikan putaran kelimanya. Dia melewati garis finish saat orang-orang bersorak dengan liar. Seorang pelatih, melihat bakat Chen,
Bertanya apakah dia ingin bergabung dengan tim lari dan bertanding secara nasional. Dengan latihan, katanya Chen bisa menjadi juara. Pacar yang malu menuntut tahu mengapa tempatnya diambil. Chen menjawab itu bukan tempatnya lagi. Hiji menonton, membayangkan Chen sebagai pelari profesional. Ini membuat Chen mendapatkan 5 poin kesukaan lagi. Pacar itu, frustrasi, bertanya apakah dia sedang memikirkan hal lain. Dia membantah, mengatakan dia hanya khawatir tentangnya. Chen mendapatkan 5 poin lagi, dan kemudian 5 lagi. Kembali di kamarnya, teman Yuki bertanya dia di mana. Terkejut, Yuki berkata dia tidak tahu bahwa Chen Yuan telah membelikannya rumah. Dia mengonfirmasi itu benar dan villa itu seharga 60 juta. Temannya bertanya-tanya bagaimana ketua sekolah bisa begitu beruntung tapi juga naif. Dia lalu mengambil ponselnya dan melihat posting forum yang menyebarkan rumor. Dia memanggil Yuki untuk melihat. Postingan itu menuduh Chen Yuan dari Universitas R sebagai sampah, mengklaim dia terlibat dengan banyak wanita sekaligus. Kedua gadis itu saling bertukar pandang khawatir. Chen bertanya-tanya dalam hati apakah orang benar-benar menganggapnya sampah hanya karena menghabiskan uang. Dia memutuskan itu semua kebohongan. Di tempat lain, 3 siswa dengan gembira merencanakan sesuatu. Mereka berencana merusak reputasi Chen. Tiba-tiba, seorang pria muncul di belakang mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan. Terkejut, mereka membenarkan tindakan mereka dengan mengatakan Chen terlalu sombong, dan mereka mencoba mengajarinya pelajaran. Sementara itu, Liang, pria yang kalah lomba, melihat rumor yang sama. Dia menyadari Chen adalah orang yang sama yang pernah dia pukul bertahun-tahun lalu di sekolah lama mereka. Dia teringat bagaimana Chen aneh dan selalu mengejar gadis-gadis. Ketiga perencana berkumpul di sekitar Liang dan menekannya untuk mendapatkan lebih banyak detail untuk digunakan melawan Chen. Liang berkata bahwa Chen merasa lebih tinggi dari semua orang sejak menang lomba, tapi dia akan menunjukkan kebenaran pada orang-orang. Posting forum menyebarkan lebih banyak kebohongan, mengatakan Chen memanipulasi wanita dan menyebabkan mereka gagal akademik. Siswa mulai meragukannya. Di kantor ketua sekolah, seorang administrator melihat postingan di ponsel siswa. Dia menyatakan bahwa Chen harus dikeluarkan tapi mengatakan akan menyelidiki dulu. Cerita berubah saat seseorang mengatakan Chen Yuan bukan seperti yang orang pikirkan. Mereka menggambarkannya sebagai seseorang yang tidak tahan melihat gadis menderita dan akan menghabiskan semua uangnya untuk membantu. Mereka menyebutnya ksatria gelap yang melawan kejahatan di malam hari dengan pukulan kuat. Yang mengatakan ini adalah Yuki, presiden mahasiswa. Bagi dia, Chen adalah pahlawan. Beberapa mempertanyakan apakah itu berlebihan. Dia berkata itu nalurinya. Wakil presiden meyakinkan semua orang bahwa Yuki mungkin eksentrik tapi dapat dipercaya. Namun, rektor universitas tidak puas dan menuntut mereka mewawancarai lebih banyak orang. Orang berikutnya yang mereka tanyai adalah Chuong. Dia mengakui Chen terlalu baik untuknya dan menyebut dirinya bodoh dan serakah. Dia menangis, berharap dia mau menerimanya kembali. Seorang polisi memberinya tisu dan bertanya apakah Chen terus bersikap baik meski dia menolaknya. Rektor universitas melihat dia menangis, berpikir dia tidak pantas mendapatkan cinta Chen dan bahwa Chen tidak melakukan kesalahan apapun. Di luar, presiden merokok untuk menenangkan kecemburuannya. Dalam hati, dia menyadari Chen tidak bersalah. Lalu, dia melihat 2 orang mendekat dengan spanduk. Itu Sule dan ayahnya. Sule berkata dia ingin membuat spanduk untuk Chen. Ayahnya menjelaskan bagaimana Chen membantu melindungi keluarga mereka. Presiden terkesan sekaligus semakin cemburu. Presiden pergi, merasa bersalah karena menilai Chen terlalu cepat. Dia membaca ulang postingan dan melihat komentar seorang gadis yang berkata jika Chen adalah sampah, maka dia rela masuk tempat sampah itu. Gadis-gadis di seluruh kampus mulai memuji Chen, mengatakan dia membuat hati mereka berdebar. Presiden terkejut hanya wanita yang membela Chen. Dia bertanya-tanya apakah orang menyerang Chen hanya karena dia terlalu menonjol. Rektor universitas mengenang masa mudanya. Dulu, dia populer di kalangan gadis-gadis. Karena itu, dia menjadi sasaran bullying dari teman sekelas yang cemburu. Akhirnya, dia terpaksa meninggalkan sekolah. Dengan air mata di matanya, dia berkata dia mengerti Chen. Dia membuat pengumuman resmi, mengatakan dia telah melakukan penyelidikan penuh dan memastikan semua rumor itu salah. Dia secara terbuka membersihkan nama Chen. Dia memuji Chen karena membantu orang lain tanpa mencari perhatian. Dengan suara penuh emosi, dia memberikan penghargaan khusus kepada Chen atas kontribusi positifnya kepada masyarakat, mendesak semua siswa untuk belajar darinya. Chen bingung, bertanya-tanya mengapa dia menerima penghargaan itu. Liang, yang menonton dari kerumunan, mengutuk presiden karena tidak menghancurkan reputasi Chen. Dia juga memperhatikan pacarnya tersenyum saat berbicara tentang Chen. Chen mendapatkan 10 poin kesukaan lagi. 10 poin lagi ditambahkan ke skor kesukaannya saat acara berakhir. Pacar Liang mempertanyakan perilakunya, bertanya apakah dia cemburu atau hanya menjadi gila. Dia berkata dia benar-benar mengagumi Chen, terutama karena dia membantu orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Dia menyebutkan bagaimana Chen mengalahkan Liang dalam lomba tapi tidak bergabung dengan tim lari. Liang meraih pergelangan tangannya dengan kasar, tapi dia menyuruhnya melepaskan dan mengatakan dia menyakitinya. Dia menuduhnya lebih rendah dari Chen. Saat itu, Chen memanggil sopirnya, meminta dijemput. Dia meminta untuk tidak dijemput dengan mobil mahal, ingin menjaga profil rendah. Sayangnya,
Sopir datang dengan kendaraan mencolok. Chen marah, mengingatkannya untuk tidak menarik perhatian. Sopir minta maaf, mengatakan dia salah paham. Saat Chen pergi, pacar Liang mengatakan ingin putus. Liang menolak tapi akhirnya duduk sendirian dengan sedih. Chen mentransfer uang ke sopir, yang berterima kasih padanya. Chen berkata dia akan kembali ke sekolah dan tidak perlu diantar karena mobil itu terlalu mencolok. Sopir menghormati keinginannya. Chen merenung bahwa dia hanya butuh beberapa poin lagi dari Yuki untuk menyelesaikan sistem penjilat. Dia memutuskan harus membelikannya sesuatu yang istimewa dan bertanya-tanya apakah ada yang ingin menjual sesuatu di grup chat. Salah satu pria bercanda bahwa Chen pasti kaya karena membeli rumah dengan santai. Yang lain bertanya apakah dia ingin membeli mobil mewah. Dan dia mengerti bahwa mobil itulah yang ingin dia berikan. Seorang pria baru memperkenalkan diri, mengatakan dia dari keluarga Jiang dan mereka menjalankan bisnis mobil impor. Chen melihat nama di kartu nama dan menyadari itu milik grup otomotif yang kuat. Dia mengira pria itu pasti pewaris generasi kedua. Chen memujinya karena mengelola bisnis besar di usia muda. Pria itu berkata dia kira Chen lebih tua karena membeli rumah mahal seperti itu. Dua staf lain yang mengamati dari jauh menebak Chen pasti berasal dari keluarga kaya jika berbicara dengan manajer grup Jiang. Tapi mereka menyerah, merasa tidak punya peluang. Manajer menyebutkan tokonya memiliki pilihan mobil mewah terbesar di kota. Dia mengundang Chen memilih kendaraan apa saja. Chen berpikir besar, berkata dia ingin Bugatti Chiron. Manajer terkejut dan berkata mereka tidak punya itu. Chen meminta Lamborghini Veneno atau Pagani Huayra. Lagi-lagi manajer minta maaf, mereka juga tidak punya itu. Staf mulai berkeringat, merasakan tekanan dari harapan tinggi Chen. Manajer menjelaskan mobil mereka berkisar antara 2 hingga 8 juta, dan yang diinginkan Chen jauh di atas itu. Chen berkata dia kecewa dan mengharapkan lebih. Manajer, malu, menawarkan untuk menunjukkan Ferrari LaFerrari sebagai gantinya. Dia menggambarkannya sebagai supercar langka dengan mesin 12 silinder, 800 tenaga kuda, transmisi ganda, dan kecepatan 0-100 dalam kurang dari 3 detik. Harganya 22 juta. Chen memutuskan ini mungkin hadiah sempurna untuk Yuki. Jika harganya di atas 20 juta, dia berkata akan mengambilnya. Dia menyuruh manajer menyiapkan mobil dan memintanya dikirim ke komunitas Villa Riverside nomor 1. Manajer setuju dengan gugup. Saat itu, Chen menerima telepon. Liu Wenyi ada di telepon, berteriak di telinganya. Keesokan harinya, salah satu teman Chen Yuan berbagi kenangan menyakitkan. Pada ulang tahunnya, pacarnya, Gio Iya, bilang dia sedang melakukan perawatan kuku dengan teman. Berjam-jam berlalu, mulai hujan, dan dia tidak membawa payung. Khawatir, dia memutuskan membawakan payung untuknya. Tapi yang dilihatnya menghancurkan hatinya. Dia bersama pria lain. Mereka sudah bersama selama 3 tahun dan bahkan berencana bertemu keluarga masing-masing. Dia minum botol demi botol, mengaku ingin minum sampai mati. Chen mencoba menghentikannya, bilang dia sudah minum 8 botol. Masih patah hati, dia bertanya pada Chen bagaimana cara mendapatkan kembali Gio Iya. Chen berkata kesalahan ada pada Gio Iya, bukan dia, dan memarahinya karena bersikap seperti penjilat. Teman yang hancur itu bersikeras tidak bisa melepaskan begitu saja. Chen memandangnya dengan kecewa. Dia mengambil ponselnya. Temannya bertanya siapa yang akan dia hubungi. Chen berkata jangan khawatir, dia punya rencana. Dia akan membuat Gio Iya menyesal semuanya. Chen menghubungi dealer mobil dan meminta meminjam mobil senilai lebih dari 20 juta. Dealer setuju mengatur semuanya. Lalu Chen menelepon Sule. Temannya terkejut melihat betapa mudahnya Chen menghubungi seseorang seperti dia. Sule bertanya apakah Chen memperkenalkannya pada seseorang penting, tapi dia menjelaskan hanya butuh bantuannya untuk lelucon. Mereka setuju bertemu. Mereka tiba untuk pertemuan dengan Sule. Sule dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Chen Yuan. Tersenyum bahagia. Dia terlihat sedikit tegang. Di meja, Sule menuangkan minuman untuk Chen Yuan sementara dia menikmati perhatian dengan tenang. Temannya terkejut melihat Chen Yuan dimanja seperti itu. Li Wenze menyapa Sule dengan gugup, merasa canggung dan tegang saat diperkenalkan sebagai teman dekat. Sule terkejut bahwa Chen Yuan memanggilnya larut malam hanya untuk bertemu teman-temannya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia menjadi bagian dari lingkaran pribadinya. Senyum percaya diri muncul di wajahnya disertai sedikit rona merah, yakin bahwa dia memegang tempat istimewa di hatinya. Chen Yuan menjelaskan dengan senyum hangat bahwa sebenarnya dia ingin meminta bantuannya untuk drama sekolah. Keesokan harinya, teman Chen tiba dengan penampilan mencolok. Sule melekat pada lengannya, pura-pura mereka pasangan. Dia bercanda tentang mobil mahal dan hampir menyebabkan kecelakaan. Gio Iya, mantan pacar, terkejut melihat mantan kekasihnya seperti itu. Dia menuduhnya pamer. Dia gugup menjawab bahwa ada yang menggonggong, mengisyaratkan pacar barunya. Teman-teman lain bersiap untuk aksi, mengatakan saatnya pertunjukan besar. Beberapa pria tiba dengan Ferrari. Seorang pria berambut putih keluar dari mobil dan mengejek pacar baru Gio Iya, menuduhnya pura-pura kaya hanya untuk mengesankan gadis. Pacar baru itu memohon agar dilepaskan, tapi pria berambut putih melanjutkan omelannya, mengatakan gadis seperti Gio Iya mudah tertipu dan sudah kalah. Seorang pria berambut perak membongkar MAKAI. Dia bilang MAKAI bukan orang kaya dan hanya pembohong.
MAKI panik dan memohon ampun. Seorang pria berbaju jas berjalan menuju mobil dan tertawa melihat bagaimana Ma Gou menipu gadis-gadis. Gioya terkejut setelah hinaan itu. Dia diberitahu bahwa dia tidak pantas bersama orang kaya. Ma mencoba membujuk Gioya untuk bersamanya. Dia berkata kata-kata tidak cukup, harus dibuktikan dengan tindakan. Saat lomba, mobil merah melakukan manuver berbahaya. Ma marah dan mencoba mengendalikan mobil. Ma menunduk keluar jendela dan berteriak pada lawannya. Sule yang mewah keluar dari mobil. Marah karena ditipu, Gioya berbalik melawan pacar barunya. Sementara itu, teman Chen mencoba pergi. Dia melekat pada kakinya, memohon kesempatan lagi. Dia mengaku tidak serakah tapi takut miskin. Dia dengan dingin mengatakan semuanya sudah berakhir. Dia berkata jangan pernah menghubunginya lagi. Pacar baru itu mencoba menyelinap keluar. Dia tidak sengaja menabrak Chen. Chen bertanya apakah dia ingin pergi. Tapi hanya jika dia mau menerima 100 tamparan dulu. Di dalam bar, semua yang memakai Ferrari merayakan bertemu Chen. Mereka memberitahunya tidak perlu bersikap formal. Seorang pria berambut perak menyebut reputasi Yanzong di Shark Life dan mengatakan dia punya permintaan. Chen curiga mereka sedang mengujinya. Dealer meyakinkan dia itu hanya lelucon. Chen meninggalkan ponselnya di meja dan mengatakan mereka bisa menghabiskan uang sebanyak yang mereka mau. Chen tahu akunnya kosong tapi percaya pria itu tidak akan menyadarinya tepat waktu. Di kamar mandi, dia mendengarkan dari jauh. Kembali di meja, pria berambut putih mulai menghabiskan uang. Yang lain menatap terkejut, mengumumkan total sudah lebih dari 14 juta. Chen kembali, bertanya kenapa semua terlihat terkejut. Pria itu menyerahkan kembali ponsel dengan gugup. Chen mengejeknya karena hanya menghabiskan 20 juta. Mengatakan dia mengharapkan lebih. Dia membanggakan akan menghabiskan 60 juta lain kali. Pria berambut putih mencoba menghentikannya, mengatakan itu terlalu banyak. Dealer mengusulkan bersulang, menyebut Chen sekarang pemimpin mereka. Penonton berbisik, bertanya siapa sebenarnya dia. Saat itu, Chen menerima pesan dari streamer kecil itu. Dia bilang dia sedang di kota dan ingin bertemu. Chen setuju untuk kencan. Dia berpikir akhirnya saatnya menikmati hasil kemurahan hatinya. Bab dimulai dengan pesan panjang dari Chuong, meminta maaf dan berkata dia bermimpi berkeliling dunia dengan Chen. Tapi saat bangun, dia sendirian. Chen membaca pesan itu dan memblokirnya, fokus pada kencannya. Streamer bertanya apa yang dia lakukan, tapi dia mengabaikannya. Dia teringat bosnya memperingatkan bahwa pria kaya ini menghabiskan lebih banyak dalam sehari daripada semua penggemarnya digabungkan dan bahwa dia harus memenangkan hatinya apapun caranya. Dia mencoba memikatnya, bertanya bagaimana dia menjadi kaya di usia muda. Tiba-tiba, sistem memperingatkan Chen bahwa kesukaan streamer terlalu tinggi, membuatnya tidak mungkin terhubung. Chen menyadari dia harus menurunkan kesukaannya. Dia mulai bertingkah buruk, meletakkan kaki di meja dan mengupil. Dia mengaku pengangguran dan hidup dari ayahnya yang bangkrut. Dia bahkan meminta hadiah-hadiah itu dikembalikan, mengatakan dia memberi terlalu banyak. Streamer jijik, kesukaannya turun dengan cepat. Dia menelepon seseorang, mengatakan pria itu mengganggunya dan mungkin seorang penguntit. Chen mengejeknya karena cepat mengubah sikapnya. Lalu, seorang pria masuk ruangan menuntut tahu siapa yang mengganggu wanitanya. Dia berlari ke pelukannya, pura-pura takut. Tapi pria itu mendekati Chen dan menyapanya dengan hangat, memanggilnya saudara Yuan. Pria yang masuk sangat senang bertemu Chen Yuan dan menyebutnya suatu kehormatan. Streamer kecil itu berdiri bingung. Tidak mengerti mengapa pria kuat seperti itu memperlakukan Chen Yuan dengan hormat seperti itu. Ternyata pria ini adalah salah satu pewaris generasi kedua terkaya di daerah itu, memiliki beberapa bisnis besar. Dia memukul meja dengan marah karena streamer kecil itu menghina salah satu orang terpenting yang dia kenal. Streamer itu telah memanggil Chen miskin. Dia tiba-tiba sadar ini adalah ujian ketulusannya, dan dia benar-benar gagal. Putus asa memperbaiki kesalahannya, dia mulai meminta maaf dan memohon pengampunan. Dengan ini, sistem terhubung dengannya, memungkinkan Chen melacak kesukaannya lagi. Chen pura-pura memaafkannya, memanggilnya gadis naif. Dia dengan antusias setuju dan berkata dia benar-benar favoritnya, menaikkan kesukaannya sebanyak 10, lalu 10 lagi. Chen bertanya-tanya apakah begitulah cara orang mencari nafkah sekarang, merayu orang lain demi uang dan status. Dia memutuskan tidak akan membiarkannya begitu saja. Teman kaya itu juga memarahinya, mengingatkan berapa banyak yang telah dia habiskan untuk mempromosikan ketenarannya. Dia kemudian mengundang Chen ke acara eksklusif, mengatakan itu sebagai tanda hormat atas persahabatan mereka. Chen setuju dan masuk ke mobil. Streamer kecil itu bersikeras ikut. Dalam perjalanan, dia memeluknya dan meminta maaf lagi. Chen membuka aplikasi streamingnya. Dia mulai menyumbang sejumlah besar uang kepada gadis lain dalam siaran langsung. Gadis dalam siaran itu terkejut dan kewalahan oleh banjir uang. Dia pingsan di depan kamera, terkejut oleh jumlahnya. Streamer kecil menatap Chen, terkejut karena dia memberi uang pada orang lain. Dia bergumam bahwa semua uang itu seharusnya miliknya. Kesukaannya melonjak 30 poin. Gadis di siaran berharap Chen menyentuhnya, bukan hanya layar. Tambahan 30 poin lagi. Chen tertawa melihat betapa konyolnya itu. Setibanya di tempat acara, temannya yang kaya menyambutnya ke salah satu restoran pribadi paling elit di kota,
hanya bisa diakses dengan undangan khusus. Dia menyebutkan ada 3 hal istimewa tentang tempat itu. Chen menebak 2 dengan benar, makanannya dan suasana unik, tapi tidak bisa menebak yang ketiga. Hal itu terungkap saat Presiden, Yuki, mulai memainkan alat musik. Itulah fitur ketiga, musik live oleh Putri Koki. Dia berdiri dan melihat streamer kecil yang memegang Chen. Dia menjatuhkan alat musiknya dan berlari menangis, kehilangan 5 poin kesukaan. Chen menyadari mungkin dia telah kehilangan kesempatan. Dia bergegas mengejarnya. Dia menekannya ke dinding. Dia memanggilnya bodoh karena mempermainkan perasaannya. Chen tahu dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia cepat-cepat bertanya apakah dia sudah menonton film tertentu. Dia memandangnya, lelah dan bingung. Menyalakan rokok, Chen memberitahunya bahwa dia adalah putra seorang Taipan. Dia berkata keluarganya punya aturan tersembunyi. Pada usia 18, dia harus menghabiskan 10 miliar dalam 1 bulan untuk mewarisi 50 miliar. Dia menjelaskan bahwa dia telah berinvestasi dalam berbagai kegiatan, dan donasi ke streamer hanyalah bagian dari rencana pengeluaran. Dia berkata memberitahunya semua ini karena mempercayainya. Dan dia satu-satunya yang tahu. Yuki terharu dan memeluknya, mengatakan dia salah paham semuanya. Dia sekarang percaya bahwa Chen benar-benar peduli dan mencoba menyimpan rahasia untuk melindunginya. Kesukaannya naik 20 poin. Dalam perjalanan pulang, Yuki meminta maaf atas perilakunya sebelumnya dan bersikeras membayar tagihan. Teman kaya Chen kagum bahwa Chen berdamai dengan presiden dalam waktu kurang dari 5 menit. Sementara itu, streamer kecil itu marah besar. Dia bergumam bahwa Yuki terlalu tinggi hati, dan dia akan memenangkan Chen pada akhirnya. Di meja, dia bertanya apa hubungan Chen dengan presiden. Yuki menyela dan berkata Chen bahkan belum memberitahu nama aslinya. Dia menyuruhnya memanggil Chen kakak saja. Teman itu berkomentar betapa dominannya Yuki dalam situasi itu. Streamer kecil menahan diri. Chen menyuruh mereka berhenti berdebat dan makan. Kedua gadis itu saling menatap tajam, tapi Chen tanpa sama sekali tidak terpengaruh. Teman itu mengamati kedua gadis tersebut. Satu adalah streamer kaya. Yang lain adalah wanita yang sangat berprestasi. Dia berkata Chen benar-benar menjalani mimpi. Memiliki kedua pilihan itu. Dia bahkan menyebut Chen sebagai perayu tiada tara. Nanti di rumah, Chen merenungkan makanan mahal itu dan berterima kasih pada Yuki karena membayar tagihan. Dia memeriksa statistik sistemnya. Baik Sule maupun Chuong masih tercatat sebagai penjilat setia. Yuki berada di kesukaan 91. Streamer kecil berada di kesukaan 92. Chen bertanya-tanya apakah sekarang saatnya membuat langkah berani. Lalu dia melihat gadis lain dalam sistem. Itu pacar Liang, dengan skor kesukaan 76. Dia ingat dulu hanya 25 dan bertanya-tanya apakah dia menjadi lebih menawan akhir-akhir ini. Tiba-tiba, sekelompok siswa berlari melewati, membicarakan seseorang yang mengaku cinta di bawah. Di bawah, kerumunan berkumpul untuk menonton. Seorang pria dikelilingi lilin, memegang gitar dan mawar. Dia memohon kesempatan lagi, mengatakan dia selalu salah dan tidak akan menyakitinya lagi. Pacar Liang mendengarkan, bingung dan ragu-ragu. Chen tiba dan bertanya apa yang terjadi. Lalu, gadis itu tiba-tiba menampar buket bunga. Dia berbalik dan berlari pergi. Dia berhenti di depan Chen. Dia bertanya apakah dia Chen Yuan yang terkenal, mengatakan dia akhirnya menemukannya. Lalu dia memohon padanya untuk menambahkannya. Kerumunan terkejut. Liang marah besar dan menuduhnya mengkhianatinya. Chen berkata padanya bahwa dia hanya melihat konsekuensi dari tindakannya sendiri. Chen menegurnya karena mengabaikan perasaan pacarnya saat mengejar kemuliaan dan perhatian. Liang mengakui kesalahannya. Beberapa gadis di kerumunan berkomentar tentang situasi itu. Mereka berkata jika Liang agresif, maka dia pantas mendapatkan semua yang terjadi. Mantan pacar Liang menatap Chen, kesukaannya melonjak menjadi 91. Meskipun dia hampir tidak berinteraksi dengannya. Teman Yuki bergegas memperingatkannya. Dia masuk ke sebuah ruangan dan menuntut tahu apa yang terjadi. Mengatakan Chen Yuan selingkuh dan dia harus menghentikan semuanya sekarang juga. Kalau kamu suka recap ini, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan episode manhwa berikutnya. Kiki berkata bahwa mustahil bagi Chen untuk mengkhianatinya karena dia tipe orang yang seperti pangeran. Temannya mencoba memberitahunya bahwa dia sedang di bawah berbicara tentang perasaan dengan gadis lain. Tetapi Kiki memotong pembicaraan, mengatakan bahwa tidak masalah jika orang lain mengaku padanya. Temannya menunjuk ke telepon dan bertanya apa pendapat Kiki tentang dia yang menghabiskan uang untuk wanita lain. Kiki berkata tidak apa-apa, dia sudah menyebutkannya, dan dia punya banyak uang. Dia menepuk kepala temannya, menambahkan bahwa kepercayaan adalah bagian terpenting dari sebuah hubungan, dan dia jujur padanya. Temannya merasa patah hati, berpikir bahwa Kiki telah kehilangan pikiran jernihnya. Sementara itu, Chen sedang melawan rasa kantuk. Temannya frustrasi, bertanya siapa yang bisa mengantuk di tengah permainan misteri. Dua gadis dengan mata berbinar berdiri di depan Chen, mengatakan bahwa dia bisa tidur jika mau, bahkan mengatakan dia terlihat tampan saat tidak sadar. Temannya mengingatkan bahwa gadis-gadis itu hanya ada karena dia terlihat baik, dan sekarang dia harus membantu temannya mendapatkan sesuatu juga. Tapi Chen ingin tahu mengapa Chuong ada di sana. Jelas dia masih ingin membalas dendam padanya.
Teman Chen menjelaskan bahwa dia khawatir tentang Chuong karena dia mendengar bahwa dia sering pergi ke rumah sakit. Chen teringat kembali, bertanya-tanya apakah dia benar-benar sudah sejauh itu. Dia mengingat pertama kali dia menolaknya. Mungkin dia memang ingin meminta maaf. Namun, berpikir seperti itu terasa terlalu keras baginya. Para gadis bertanya apakah Chen adalah rokok kesepian, terkenal dari internet karena dia menggunakan nama yang sama di aplikasi pesan. Chen hendak menjawab ketika Chuong mendekat, mencoba mendengarkan. Tiba-tiba, suara di ruangan berkata bahwa jika Chen benar-benar pria itu, dia akan membiarkan mereka menggunakan kepalanya sebagai bola bowling. Seorang pria dengan setelan biru berkata pada Chen untuk berhenti membandingkan dirinya dengan pria kaya itu. Chen mengenalinya. Itu adalah pria yang sama yang mendekati Chuong dan memperkenalkan dirinya sebagai Li Yuntao. Li Yuntao meminta informasi kontak Chuong. Dia terlihat malu dan pemalu, jelas tidak nyaman. Chen teringat bahwa Li Yuntao dulu membuat hidupnya sulit saat SMA. Dia selalu mengandalkan koneksi keluarganya. Meski begitu, Chen tidak ingin orang tahu dia punya uang. Jadi dia siap membiarkan Li Yuntao pamer. Namun melihat Chuong, dia berpikir sudah saatnya mengujinya. Chen berdiri di samping Li Yuntao dan memperkenalkannya kepada semua orang. Dia menggambarkannya sebagai pria berstatus tinggi dengan kekayaan dan bisnis yang sukses. Kemudian Chen menjelaskan bahwa sedikit uang yang dia miliki hanya karena pembongkaran rumah lama keluarganya. Chuong terkejut, menyadari bahwa Chen bukan rokok kesepian, kaya yang dia kira. Di satu sisi ada pria kaya, dan di sisi lain ada pria miskin yang pernah menyukainya. Favoritismenya terhadap Chen turun tajam, dan sistem menjilat sepatunya gagal. Dia kehilangan 60 poin, menyisakan hanya 15. Tapi Chen tersenyum. Chuong buru-buru menambahkan kontak Li Yuntao. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia tahu persis siapa pilihan yang lebih baik. Li Yuntao tertawa, mengatakan pada Chen lucu bahwa gadis yang dia perkenalkan langsung menambahkannya. Li Yuntao mendekat dan mengatakan pada Chen bahwa dia sudah menginjaknya sejak SMP dan akan terus melakukannya. Chen merasa waspada. Li Yuntao berkata dia akan membayar tagihan semua orang. Chen mulai tertawa pelan. Orang-orang bertanya apa yang lucu. Dia berkata tidak ada apa-apa, dia baru saja mengerti beberapa hal. Chen berpikir dia sudah memberi Chuong kesempatan terbaiknya, tapi dia kembali menunjukkan sifat aslinya. Mulai saat itu, dia tidak akan merasa kasihan padanya. Saat Chen hendak pergi, Li Yuntao bertanya apakah dia akan ikut reuni SMP besok. Chen berpikir sejenak. Kemudian dia berkata dia akan senang datang. Di sebuah restoran mewah di ruang 888, reuni SMP sudah berlangsung. Semua orang berkumpul dan menikmati acara. Semua orang bahagia, merayakan keberhasilan mereka, terutama pencapaian Li Yuntao. Chen berdiri di antara mereka, tak terlihat. Dia berpikir Li Yuntao tidak pernah melewatkan kesempatan untuk pamer. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang gadis dengan kehadiran yang hebat masuk. Dia minta maaf, mengatakan taksi lama datangnya. Chen mengenalinya sebagai Xiao Ruoyu. Dia adalah cahaya bulan di masa SMA-nya. Dia misterius dan mulia, seperti persamaan yang belum terpecahkan. Sang penyair dalam diri Chen bangkit lagi. Dia tersenyum dan mendekatinya, bertanya apakah mereka bisa bertukar informasi kontak. Li Yuntao marah, memperingatkan Chen bahwa dia akan menyesalinya. Ruoyu merasa seperti pernah melihat Chen sebelumnya dan setuju untuk bertukar kontak. Dengan itu, hubungan menjilat sepatu dimulai, dan skor penampilannya menjadi 9,2. Seseorang berteriak dari meja bahwa Chen tidak pernah istimewa. Jadi kenapa sekarang berani-beraninya bertingkah? Salah satu gadis menuduhnya berpura-pura kaya. Dia memperingatkan semua orang bahwa Chen menghabiskan waktu dengan anak-anak kaya generasi kedua yang menyakiti banyak wanita. Salah satu teman Chen membelanya, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dibicarakan gadis itu. Gadis itu mengklaim bahwa Chen telah mempermalukannya di depan mantan pacarnya, pria yang mengantarkan mobil, dan membuatnya menangis. Dia bersikeras bahwa Chen hanya meminta nomor Ruoyu untuk dijual ke teman-teman kayanya. Ruoyu mulai kehilangan poin favoritisme karena hal ini. Li Yuntao melihat kesempatan untuk bertanya pada Chen apakah dia begitu miskin sampai harus bergantung pada orang lain dan menawarkan pekerjaan padanya. Melihat keduanya menghina dirinya sekaligus, Chen berpikir mereka jelas bersekongkol bersama. Jika mereka menunjukkan wajah asli sekarang, dia akan menginjak keduanya. Dia mengirim pesan ke seorang teman, menyuruhnya datang ke restoran dengan Ferrari. Beberapa saat kemudian, semua orang meninggalkan restoran. Li Yuntao yakin bahwa Chen dan temannya tidak akan pernah muncul lagi. Dia menawarkan untuk mengantar Ruoyu pulang, tapi dia menolak. Kemudian seorang petugas mendekati Li Yuntao, memintanya memindahkan mobilnya. Li Yuntao marah, menuntut mengapa dia harus memindahkannya dari tempat parkir restoran. Petugas menjelaskan bahwa setelah pukul 9 malam, restoran sudah dipesan. Hanya VIP yang diizinkan pada waktu itu. Li Yuntao bertanya-tanya siapa VIP itu. Berdiri di samping mobilnya, dia melihat sebuah Ferrari yang harganya lebih dari 20 juta.
Itu adalah jenis mobil yang sebelumnya hanya pernah dia lihat di pameran. Kemudian dia melihat Zhang Haotian keluar dari mobil dan mengenalinya. Hal itu membuatnya gugup. Li Yuntao sudah mendengar betapa pentingnya Haotian. Namun kemudian Chen menyapa Haotian, yang membalas dengan senyuman. Chen berterima kasih kepada Haotian karena telah membawa mobilnya. Dan Haotian berkata bahwa selalu menyenangkan membantu bos. Li Yuntao tidak percaya. Mobil itu sebenarnya milik Chen? Orang-orang di sekitar mulai bertanya-tanya apakah Chen benar-benar sekaya itu. Para gadis mengatakan bahwa salah satu gadis itu berbohong tentang dia yang membutuhkan orang lain. Ruoyu menyadari bahwa gadis itu dan Li Yuntao telah mencoba merusak reputasi Chen. Namun Chen bahkan tidak repot-repot membela dirinya sendiri. Dia menganggap hal itu mengagumkan, dan tingkat kesukaannya meningkat 20 poin. Melihat ini, Chen tersenyum dan bertanya apakah dia boleh mengantarnya pulang. Dia setuju. Seluruh kelas sekarang tampak mengagumi Chen, dan teman-temannya bercanda tentang Li Yuntao. Mereka mengemudi melewati kota di malam hari saat Ruoyu merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin dia terlalu cepat masuk ke mobil Chen. Chen menyebutkan bahwa dia memperhatikan liontin di tasnya. Itu adalah Dikao, karakter dari kartun Cina. Ruoyu terkesan karena dia mengenalinya. Chen berkata dia suka menonton serial itu, terutama transformasinya. Ruoyu berkata dia juga menyukainya. Dia meliriknya, sedikit malu, dan tersenyum. Chen menganggap dia sangat lucu. Mungkin sikap dinginnya hanyalah sebuah pertahanan. Melihat wajah cantiknya, dia merasa ingin melindunginya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan perasaan cinta. Di rumahnya, Chen membuat gerakan tangan dari kartun itu, mengatakan sangat senang bertemu dengannya. Dia membalas gerakan itu, berterima kasih karena telah mengantarnya pulang. Mereka berdiri di sana seperti dua orang bodoh, tertawa. Saat dia pergi, dia berpikir dia menarik, berbeda dari pria kaya lain yang selalu mencoba mengendalikannya. Begitu masuk, ibunya langsung memarahinya. Dia bertanya apakah dia sudah pergi ke kencan buta yang diatur ibunya. Ibunya mengingatkan bahwa bisnis ayahnya sedang dalam masalah serius dan mereka tidak punya pilihan. Ruoyu menangis, mengatakan dia tidak ingin menikah hanya untuk menyelamatkan perusahaan. Perasaannya juga penting. Namun ibunya bersikeras itu adalah kewajibannya. Segala sesuatu yang dimiliki Ruoyu berasal dari mereka, dan jika perusahaan ayahnya gagal, mereka semua akan hancur. Anak laki-laki dari keluarga Han mungkin tidak terlihat menarik, tapi situasi mereka lebih penting daripada perasaannya. Sambil menangis, Ruoyu berkata dia mengerti. Setetes air mata jatuh ke boneka kecil yang dibawanya. Ken Huan diam-diam mengamati sekelompok jutawan yang sedang mengobrol. Pria dengan mobil mahal itu mulai berbicara. Dia menyebutkan bahwa dia memiliki kabar mengejutkan. Penasaran? Chen Yuan mendengarkan dan mengetahui bahwa Ruoyu akan menikah dengan pria gemuk dengan rambut buruk hanya karena keluarganya bangkrut. Chen Yuan mulai bertanya-tanya apakah situasi ini sebagian kesalahannya. Memikirkan tentang dia merasa tidak yakin. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar akan menjalani pernikahan seperti itu. Sejak SMA, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Kali ini, dia tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Dia memutuskan harus bertindak. Seorang gadis berkacamata melihat Chen Yuan berjalan dan bertanya apakah itu benar dia. Temannya mengonfirmasi sepertinya memang dia. Tiba-tiba, dia menghentikan Chen Yuan dan memperkenalkan dirinya sebagai Shen Shui. Kemudian dia bertanya apakah dia ingin menjadi selebriti internet. Chen Yuan melihat kartu namanya dan dengan sopan menolak, mengatakan dia tidak tertarik. Shen Shui menduga dia pasti sudah menerima tawaran serupa dari perusahaan lain. Jadi dia mencoba pendekatan baru. Dia mulai berbicara tentang bagaimana perusahaannya adalah salah satu yang terbesar, menawarkan pembayaran yang sangat kompetitif. Dia bahkan menyebutkan bahwa platform mereka menjadi tuan rumah bagi selebriti terkenal Loli Cigarette dan memperingatkannya bahwa jika dia tidak menandatangani kontrak dengan mereka, dia mungkin menghadapi masalah dengan selebriti itu. Mendengar ini, Chen Yuan menjadi marah. Gadis ini bahkan tidak menyadari bahwa sebenarnya dia adalah Lonely Cigarette sendiri, dan dia membuang-buang waktunya. Sementara dia terus berbicara di depannya, Chen Yuan berpikir bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, orang lain akan mengurusnya. Dia mengambil ponselnya, membuka obrolan grup dengan anak-anak kaya, dan menyebut nama Shen Shui serta perusahaannya. Bertanya apakah ada yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Dia terus mencoba meyakinkannya. Kemudian bosnya menelepon. Dia memerintahkannya untuk segera kembali ke perusahaan atau kehilangan pekerjaannya. Dia terlihat bingung, mengatakan kepada bosnya bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sementara itu, Chen Yuan diam-diam marah, memikirkan bagaimana orang-orang seperti dia mencoba merebut Ruoyu darinya. Saat duduk di mobil, ibu Ruoyu memberitahunya bahwa mereka hanya akan bertemu seseorang, dan dia tidak perlu terlihat sedih. Pertemuan ini akan membantu keluarga menghadapi krisis keuangan. Tiba-tiba, Ruoyu menerima pesan dari Chen Yuan yang bertanya di mana dia berada. Dia membalas bahwa dia sedang di restoran, dan dia berkata akan datang membantu.
Ruoyu bertanya-tanya apakah Chen Yuan sudah tahu tentang kencan buta itu. Dia membandingkan pria tidak menyenangkan dari keluarga Han dengan Chen Yuan. Di matanya, Chen Yuan tampak jauh lebih menarik. Ayahnya menyebutkan bahwa dia belum pernah meminta apapun darinya sebelumnya, jadi dia berharap dia mau mempertimbangkan membantu keluarga. Semua orang di mobil menjadi diam. Akhirnya Ruoyu berkata dia mengerti. Mobil berhenti di depan restoran mewah, dan seseorang datang untuk mengantar mereka masuk. Sementara itu, pria dari keluarga Han sudah membayangkan sesuatu. Dalam pikirannya, Ruoyu akan segera menjadi milik mereka. Ruoyu melihat sebuah koper di tangannya. Dia merasa aneh karena mereka membawa begitu banyak dokumen untuk apa yang seharusnya hanya kencan buta. Ketika mereka memasuki ruang pribadi, ayah dari keluarga Han menyambut mereka. Anaknya, yang dijuluki kepala nanas, sudah berperilaku tidak pantas. Ruoyu segera memperhatikan meja yang penuh dengan dokumen. Terlihat jelas bahwa ini bukan pertemuan biasa. Curiga, dia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh ayahnya sendiri. Dia tampak lebih rendah dari yang terendah. Ruoyu berpikir dalam hati bahwa meskipun sebuah keluarga benar-benar hancur, tidaklah benar menjual putrinya seperti ini. Dia tahu keluarga Han berpengaruh di kota itu, dan ayah kepala nanas dikenal sebagai pria yang mengerikan. Dia mendekati Ruoyu, mengatakan bahwa dia terlihat bahkan lebih cantik secara langsung. Berusaha tetap tenang, dia mengirim pesan kepada Chen Yuan, memberitahu bahwa dia berada di kamar nomor 35. Kepala nanas melangkah lebih dekat, mengatakan bahwa dia bersemangat tentang masa depan mereka bersama dan berjanji bisnis keluarganya akan sukses. Ruoyu menarik tangannya dan dengan canggung mengucapkan terima kasih. Pertama, dia meletakkan tangannya di pinggangnya, lalu perlahan menggesernya ke bawah. Setelah itu, dia meraih pantatnya, mengatakan tidak perlu bersikap sopan karena sebentar lagi mereka akan menjadi keluarga. Ruoyu menamparnya dan menuntut tahu siapa yang bilang mereka akan menjadi keluarga. Ayahnya sendiri memarahinya karena bersikap kasar. Dengan air mata di matanya, dia tidak punya kata-kata lagi. Ayahnya berbalik kepada Han Sanu, mengatakan bahwa putrinya masih muda dan tidak tahu apa yang terbaik untuknya. Dia menyarankan mereka melihat kontrak. Seorang pria masuk dan mulai menjelaskan rinciannya. Keluarga Han akan membeli 20% perusahaan ayahnya dengan harga 100 juta dengan syarat Ruoyu menikah dengan kepala nanas. Namun, uang itu baru akan tersedia setelah Ruoyu melahirkan anak kepala nanas. Terkejut, Ruoyu meraih dokumen itu dan bertanya apakah mereka serius. Sambil menangis, dia bertanya kepada ayahnya apakah benar dia membawanya ke sana untuk menjualnya seperti ini. Ibunya mencoba menenangkannya, tapi Ruoyu menolak. Dengan air mata, dia bertanya mengapa kegagalan keluarga harus merusak hidupnya. Dia menyatakan bahwa dia tahu kepala nanas kecanduan alkohol, judi, dan lebih buruk lagi, dan dia tidak akan pernah menikah dengannya. Ayahnya menamparnya, membuatnya terkejut. Pipinya segera memerah. Ayahnya berteriak bahwa dia terlalu memanjakannya dan bahwa dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ruoyu bingung, bertanya bagaimana mereka bisa mengatakan seperti itu. Ibunya memberitahunya bahwa dia harus lebih pengertian, menjelaskan bahwa jika dia tidak setuju, seluruh keluarga akan hancur. Tapi Ruoyu berargumen bahwa jika sesuatu salah, mereka bisa memulai lagi bersama-sama. Ibunya menunjukkan sisi aslinya, berlutut dan memohon Ruoyu untuk mengasihani ibunya yang malang. Semua orang di ruangan itu terkejut. Ruoyu meminta ibunya untuk berdiri. Tapi ibunya menolak, mengatakan dia hanya akan bangun jika Ruoyu setuju dengan pernikahan itu. Ruoyu merasa benar-benar bingung. Kepala nanas berbicara, mengklaim bahwa dia bisa mempercayainya untuk memberinya semua yang pernah dia inginkan. Saat itu, Ruoyu merasa semangatnya hancur. Dia menerima bahwa lahir dalam keluarga kaya berarti mengorbankan beberapa bagian dari hidupnya. Tanpa emosi, dia memberitahu ibunya bahwa dia setuju. Ibunya segera berdiri, air matanya menghilang seolah-olah tidak pernah nyata. Sanu mengucapkan selamat padanya dan mengatakan mereka harus segera menandatangani kontrak. Ayahnya mulai mengeluarkan dokumen dari koper. Sanu berkomentar bahwa setelah pernikahan terjadi, kedua perusahaan akan makmur. Kepala nanas menjilat bibirnya, sudah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ruangan itu sunyi. Ruoyu bahkan tidak duduk di kursinya. Tiba-tiba, Chen Yuan menendang pintu terbuka. Ruoyu adalah yang pertama menyadarinya. Dan tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Chen Yuan melangkah ke dalam ruangan dan berkata bahwa mereka sangat berani. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi. Ruoyu sangat senang melihatnya. Kepala nanas menyerbu Chen Yuan sambil berteriak. Tapi Chen Yuan menamparnya begitu keras hingga dia jatuh, merusak barang-barang di ruangan itu. Chen Yuan memanggilnya bodoh dan menyuruhnya pergi. Seorang penjaga masuk, memperingatkan Chen Yuan bahwa dia tidak tahu dengan siapa dia berurusan atau betapa pentingnya keluarga Han. Tapi Chen Yuan hanya tertawa, mengatakan itu konyol. Sebuah keluarga menjual putrinya dan keluarga lain membelinya. Dia bertanya siapa yang berani menyentuhnya.
Sanu menyuruh semua orang tenang dan mulai bertanya-tanya bagaimana Chen Yuan tahu di mana mereka berada dan masih bertindak seperti itu. Dia menyadari Chen Yuan bukan orang biasa. Sanu mendekat dan bertanya Chen Yuan dari keluarga mana dia berasal, tapi Chen Yuan menjawab bahwa Sanu tidak pantas mengetahuinya. Kepala nanas mencoba berbicara lagi, tapi ayahnya menyuruhnya diam. Chen Yuan berbalik kepada Ruoyu dan menyuruhnya tenang. Dia akan membantu keluarganya melewati kesulitan mereka. Kemudian dia berjalan ke meja untuk melihat kontrak. Ayah Ruoyu bertanya apa yang sedang dia lakukan. Chen Yuan mengatakan bahwa dia pasti mengalami kerusakan otak jika mencoba menjual putrinya dengan harga semurah itu. Dia merobek kertas-kertas itu dan berkata dia akan membeli 60% perusahaan dengan 500 juta. Semua orang terdiam. Sanu berjongkok, menyadari bahwa untuk seseorang mengeluarkan jumlah sebesar itu, keluarganya pasti bernilai setidaknya 10 miliar. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Chen Yuan sebelumnya. Ayah Ruoyu menjadi bersemangat. Berpikir bahwa uang sebesar itu tidak hanya bisa menyelamatkan perusahaan tapi juga memungkinkan perusahaan itu tumbuh. Tapi Chen Yuan menambahkan bahwa dia punya satu syarat. Dia menunjuk ke Ruoyu. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar berniat membeli dirinya dengan harga itu. Ruoyu menjatuhkan tasnya ke lantai, merasa putus asa. Dia berpikir bahwa Chen Yuan ternyata sama seperti orang lain pada akhirnya. Air mata mengalir di pipinya saat dia memeluk boneka kecilnya. Tapi kemudian Chen Yuan membuat syarat sebenarnya jelas. Saham 60% dari perusahaan ayahnya akan dialihkan atas nama Ruoyu. Setelah dia mengendalikan, dia akan mengirimkan 500 juta itu. Tiba-tiba, Ruoyu merasa bebas, seperti burung yang akhirnya dilepaskan dari sangkar. Pendapatnya tentang Chen Yuan meningkat pesat. Kepercayaan dan perasaannya terhadapnya naik dengan cepat, mencapai 85 poin. Seorang pria membawa kontrak dan menyerahkan sebuah pena kepadanya. Chen Yuan mengambil tangan Ruoyu yang memegang pena dan memberitahunya bahwa dengan menandatanganinya, dia akan mendapatkan kendali atas hidupnya sendiri. Uang itu langsung ditransfer ke keluarganya, dan ayahnya menjadi sangat terharu. Dia bertanya kepada Chen Yuan apakah itu benar-benar semua yang dia inginkan. Chen Yuan mengonfirmasinya, tetapi memberikan peringatan. Mulai sekarang, Chen Yuan mengendalikan masa depan keluarga itu, dan ayahnya sebaiknya tidak membuat Ruoyu menderita lagi. Chen Yuan berkata tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dan mereka harus pergi. Sanu dengan cepat mengubah nada bicaranya, berpura-pura mengagumi kemampuan bisnis Chen Yuan dan memintanya untuk tidak mengambil hati perilaku kepala nanas. Sanu terus berpikir bahwa Chen Yuan pasti semacam dewa uang, dengan santai menghabiskan 500 juta. Sanu juga menyadari bahwa lebih baik tidak menjadikan Chen Yuan musuh. Sementara itu, kepala nanas marah, berteriak pada ayahnya karena membiarkan hal ini terjadi. Namun Sanu menamparnya dan menyuruhnya diam. Saat keluarga itu berdebat, Chen Yuan dengan tenang berjalan keluar bersama Ruoyu. Kemudian, duduk bersama di dalam Ferrari, Ruoyu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Chen Yuan dengan tenang memberitahunya bahwa ini bukan pertama kalinya dia menyelamatkannya. Ada sebuah kenangan. Ruoyu pernah mengendarai sepedanya pulang, berharap tidak terjadi hal aneh. Namun dia bertemu dengan sekelompok orang yang katanya jujur tapi mencoba mengganggunya. Mereka mulai mengganggunya, dan salah satu dari mereka bahkan mencoba menciumnya. Dari kejauhan, seseorang berlari ke arahnya. Chen Yuan tiba, menanduk salah satu pria itu dan melawan yang lainnya. Dia berteriak pada Ruoyu untuk lari tanpa menoleh ke belakang. Sementara dia tetap di belakang, menerima pukulan, dia berhasil melarikan diri. Kemudian, Ruoyu kembali bersama polisi, tapi anak laki-laki itu sudah pergi. Dia menangis, tidak tahu siapa yang telah membantunya hari itu. Sekarang, menyadari bahwa itu adalah Chen Yuan sepanjang waktu, kegembiraannya bertambah. Poin popularitasnya meningkat lagi 10, mencapai angka legendaris 95. Sistem mendeteksi bahwa Chen Yuan telah menghabiskan 500 juta untuk meningkatkan popularitasnya, dan sebagai imbalannya, dia mendapatkan hadiah 50 juta. Selain itu, dia mendapatkan poin keterampilan dalam bahasa Inggris, Perancis, Rusia, dan Korea. Chen Yuan tercengang, dia menjadi fasih dalam beberapa bahasa secara instan. Melihat Ruoyu di sampingnya, dia merasa ini seperti tidak nyata. Dulu di sekolah, dia tidak pernah berani berbicara dengannya. Satu-satunya kali dia melakukan sesuatu untuknya adalah saat dia menyelamatkannya. Dan bahkan sekarang, momen itu masih membuatnya bangga. Sekarang mereka duduk begitu dekat sehingga bisa merasakan napas satu sama lain. Mereka tertarik satu sama lain. Namun sebelum hal lain bisa terjadi, telepon Chen Yuan berdering. Keduanya mundur. Itu adalah Zhao Yuqi. Dia menyebutkan bahwa dia sudah pindah ke rumah baru dan membeli beberapa perabotan. Dia bertanya apakah dia ingat apa yang terjadi besok. Chen Yuan mengatakan dia ingat, itu ulang tahunnya. Dia sudah menyiapkan beberapa hadiah. Zhao Yuqi memintanya untuk tidak terlalu mencolok di depan teman-temannya. Chen Yuan meyakinkannya, menganggap ini momen yang penting. Chen Yuan mengundang Ruoyu ke pesta yang diadakan temannya,
menggunakan kesempatan itu sebagai bagian dari rencananya untuk terlihat santai dan mudah didekati. Ruoyu menolak dengan sopan, mengatakan dia sudah banyak urusan yang harus diurus. Namun dia bukan orang bodoh. Dia mengerti hal-hal yang tidak dia tanyakan secara langsung. Chen Yuan bercanda bahwa dia akan menjadi wanita tercantik di sana. Ruoyu tersenyum dan berkata dia akan berkunjung lain kali. Setelah itu, saat keluar dari mobil, Ruoyu kembali berterima kasih kepada Chen Yuan atas semua yang telah dia lakukan untuknya hari itu. Dia memberitahunya jika dia merasa bersalah karena tidak bisa pergi bersamanya, dia bisa membalasnya dengan cara lain. Dia memberinya ciuman di pipi, ciuman yang menurutnya seharga 500 juta. Namun dia memperingatkannya, mulai sekarang, dia miliknya. Chen Yuan kembali ke mobil, tersenyum sambil memikirkan pulang untuk bermain game. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya, bertanya apakah itu mobilnya. Saat menoleh, dia melihat Chuong berdiri di sana sambil menunjuk mobilnya. Pintu mobil tertutup. Mobil itu melaju pergi, dan Chuong tertinggal berdiri di sana. Temannya berkomentar bahwa sepertinya Chen Yuan pernah berbohong padanya sebelumnya dan sekarang sedang mengujinya lagi. Chuong terkejut, menyadari untuk ke-10 kalinya bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia bertanya pada temannya apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan kembali hatinya. Temannya dengan jujur mengatakan bahwa tidak ada lagi kesempatan. Chuong menjadi marah dan menuntut apakah temannya sekarang ingin mencoba peruntungannya dengan Chen Yuan. Temannya mengakui bahwa Chen Yuan memang luar biasa. Jadi kenapa tidak? Apalagi karena Chuong sudah tidak punya kesempatan lagi. Kekecewaan Chuong meledak. Dia menarik rambut temannya dan mulai berkelahi dengannya. Seperti dua rival. Orang-orang di sekitar mereka mulai merekam semuanya dengan ponsel mereka. Beberapa saat kemudian, Chuong duduk di tanah, benar-benar hancur. Dia telah kehilangan pria yang dia sukai dan juga temannya. Sementara itu, Chen Yuan terus menjadi lebih kuat, jarak antara mereka semakin besar. Tiba-tiba, seseorang mendekati Chuong, menyuruhnya berhenti menangis. Shen Shui menyarankan bahwa ini mungkin cara bagi Chuong untuk mendekati Chen Yuan lagi. Shen Shui menyarankan bahwa ini mungkin cara bagi Chuong untuk mendekati Chen Yuan lagi. Di rumah, Chen Yuan bertanya-tanya hadiah apa yang akan dia berikan untuk Kiki. Dia hendak keluar kamar ketika salah satu temannya menyebutkan bahwa Chuong telah memulai siaran langsung. Dalam siaran itu, Chuong menceritakan semua yang terjadi antara dia dan pengeluaran terbesar di platform itu. Dia memberitahu penonton tentang bagaimana hubungan mereka dimulai lama sekali. Tapi sekarang dia tidak menginginkannya lagi. Teman Chen Yuan bertanya-tanya apakah Chuong benar-benar pernah bersama pria kaya seperti itu. Namun Chen Yuan sudah sangat marah. Chuong masih berusaha bertingkah seperti korban, tapi dia merasa pasti ada seseorang yang mengendalikan di baliknya. Dia menghubungi salah satu kenalannya, bertanya siapa yang mensponsori siaran langsung Chuong. Tak lama kemudian, dia mengetahui itu adalah Dream Media. Itu adalah perusahaan tempat Shen Shui bekerja. Chen Yuan sangat marah. Wanita yang sama yang sebelumnya mengganggunya kini mengira dia tidak akan melawan. Sementara itu, di Dream Media, Shen Shui senang karena siaran langsung Chuong sangat sukses. Ketika dia mengusulkan ide itu kepada bosnya sebelumnya, dia dimarahi. Namun salah satu karyawannya menggali informasi tentang cinta lama Chen Yuan, Lien Chuong, dan dia melihat sebuah peluang. Shen Shui mengira dirinya jenius, sampai teleponnya berdering. Bosnya memberitahu bahwa perusahaan mereka baru saja dilarang dari platform streaming tersebut. Chen Yuan pergi ke grup chat pribadi para miliarder dan menyarankan semua orang untuk segera memutuskan hubungan dengan Dream Media, menarik investasi dan kemitraan. Karena grup itu eksklusif untuk orang-orang sangat kaya yang saling percaya, mereka mengikuti sarannya tanpa ragu. Segera, puluhan panggilan dilakukan, dan setiap investor menarik diri. Hal ini menyebabkan kekacauan di Dream Media. Pada akhirnya, perusahaan dilarang dari semua platform besar dan harus menutup operasinya sepenuhnya. Salah satu karyawan memberitahu Shen Shui bahwa tanpa uang investor, mereka membutuhkan setidaknya 10 juta untuk menjaga perusahaan tetap berjalan. Namun mereka tidak punya apa-apa lagi. Shen Shui berdiri gemetar, marah, mencoba mencari tahu siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu untuk menghancurkannya begitu total. Saat Dream Media runtuh, investor lain datang langsung untuk menarik dana yang tersisa. Bahkan para streamer yang bekerja untuk perusahaan itu pergi, tidak ingin menjadi bagian dari platform yang dilarang. Tanpa uang atau pekerja, perusahaan kehilangan sewa kantor. Shen Shui tertinggal berdiri di gedung kosong dengan hanya beberapa kotak, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Dia yakin tingkat pengaruh ini hanya bisa datang dari Chen Yuan. Bahkan Chuong sekarang dilarang dari platform streaming, jelas karena kontak kuat yang dimiliki Chen Yuan. Chen Yuan baru saja masuk ke mobilnya, siap membeli hadiah untuk Kiki, ketika Shen Shui tiba-tiba melemparkan dirinya ke jendela mobilnya, membuatnya terkejut. Dengan air mata di matanya, dia mengakui bahwa dia telah bodoh dan memohon ampun. Saat itu, tingkat kesukaannya direset ke 0. Tapi Chen Yuan sudah tidak tertarik lagi. Dia menganggap dia terlalu tua untuknya, meskipun dia terus berusaha menarik perhatiannya.
Dia menurunkan jendela dan, tetap tenang, mengatakan padanya bahwa lebih baik dia tidak mengganggunya lagi. Shen Shui terjatuh ke tanah. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak menyadari sebelumnya betapa tampannya dia, terutama saat dia berbicara dengan dingin. Tingkat kesukaannya perlahan meningkat lagi saat Chen Yuan mengendarai Ferrarinya pergi. Di Menshan Kiki, teman-temannya berkumpul, takjub dengan betapa mewahnya tempat itu. Salah satu dari mereka, seorang gadis berambut hijau, bertanya apakah rumah itu benar milik Kiki. Rumor mengatakan pemiliknya adalah pria tua. Teman dekat Kiki membantah, mengatakan bahwa itu omong kosong jika mengira Kiki terlibat dengan seseorang seperti itu. Namun, pacar gadis lain mengonfirmasi rumor itu, menambahkan bahwa pemilik yang diduga bahkan memiliki putri berusia 12 tahun. Kelompok itu mulai berbisik, percaya bahwa Menshan itu mungkin hanya hadiah dari pria tua kaya. Untuk membuktikan mereka salah, teman Kiki meletakkan dokumen resmi di atas meja. Dokumen itu menunjukkan bahwa Kiki adalah pemilik tunggal. Orang-orang terkejut tapi segera menerima bahwa dia membelinya dengan penghasilan dari siaran langsungnya. Sementara itu, Kiki merasa gugup, bertanya-tanya mengapa Chen Yuan belum datang. Tepat saat itu, Chen Yuan tiba dengan Ferrarinya, membawa boneka beruang. Dia memarkir mobil jauh agar tidak menarik perhatian. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang, hampir menabrak kakinya. Semua orang menoleh. Itu mobil mencolok, dan seorang pria pirang bernama Tang Xiwen keluar, menyerahkan kunci kepada seseorang untuk diparkirkan. Tang Xiwen melihat Chen Yuan di dekat situ dan mulai bertanya-tanya apakah Kiki benar-benar mengundang seseorang seperti dia. Dia juga mengejek Chen Yuan diam-diam karena membawa sesuatu sesederhana boneka beruang. Namun saat itu, Kiki memanggil dengan gembira bahwa Chen Yuan sudah tiba. Dia mengatakan bahwa dia sudah menunggunya lama. Tang Xiwen, dengan sikap percaya diri, menyapa Kiki dan berpura-pura senang melihatnya bahagia. Namun Kiki berjalan melewatinya begitu saja. Dia langsung menuju Chen Yuan, berterima kasih atas boneka beruang itu. Semua orang mulai berbisik, memperhatikan bagaimana Tang Xiwen benar-benar diabaikan. Dia tidak percaya Kiki memberikan perhatian kepada seseorang seperti Chen Yuan. Tepat saat itu, sebuah truk merah berhenti. Tang Xiwen melihat kesempatan untuk pamer. Dia mengatakan kepada Kiki bahwa dia membawa hadiah istimewa, sesuatu yang pasti dia sukai. Para pekerja mulai menurunkan piano besar dari truk Yamaha F6. Tang Xiwen menjelaskan bahwa dia pikir piano itu sempurna untuknya, sebagai bintang acara. Kiki mengatakan dia menyukainya, tapi itu terlalu mahal, jadi dia menawarkan untuk mengembalikan uangnya. Tang Xiwen mengabaikannya, mengatakan itu bukan apa-apa baginya. Dia bahkan mengklaim telah mengarang sebuah lagu khusus untuknya. Gadis-gadis lain di pesta itu kagum, menyebut mereka pasangan yang sempurna. Kiki memberi Tang Xiwen pujian sopan, mengatakan dia tidak akan pernah bisa menandingi bakat seperti itu. Tang Xiwen menoleh ke Chen Yuan, bertanya mengapa dia tidak menunjukkan beberapa kemampuannya juga. Chen Yuan hanya tersenyum, mengerti bahwa Tang Xiwen ingin mempermalukannya. Chen Yuan setuju untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Kiki diam-diam bertanya-tanya apakah dia benar-benar tahu cara bermain piano. Tentu saja, Chen Yuan tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi dia memiliki 35 poin peningkatan. Dan sistem memberitahunya bahwa hanya butuh 10 poin untuk mempelajari keterampilan piano. Tanpa ragu, dia menggunakannya dan meminta pengalaman bermain piano selama 50 tahun dari sistem. Duduk di piano, suasananya berubah total. Tang Xiwen langsung menyadarinya. Chen Yuan mulai bermain. Itu adalah lagu yang sama persis yang baru saja dimainkan Tang Xiwen, tapi Chen Yuan sudah menghafalnya dengan sempurna. Dengan percaya diri, Chen Yuan berkata kejutan sebenarnya belum datang. Dia mulai mempercepat tempo, bermain semakin cepat tanpa melewatkan satu nada pun. Semua orang menatap, berkeringat dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin dilakukan oleh manusia. Tangannya bergerak seperti mesin, memukul setiap nada dengan presisi, seolah dia memiliki 4 tangan bukan 2. Dia bermain begitu cepat, rasanya seperti dia memegang senapan mesin di tangannya, bukan piano. Ketika akhirnya dia selesai, asap benar-benar naik dari piano. Seluruh pesta menjadi hening. Dengan suasana yang sudah tercipta, Chen Yuan mengambil sebatang rokok dari bungkusnya, meletakkannya di senar piano yang masih panas. Rokok itu menyala dengan sendirinya. Semua orang menyaksikan saat dia dengan tenang meletakkan tangannya di bahu Tang Xiwen, memberitahunya untuk terus berlatih karena bermain piano yang sebenarnya adalah tentang mengekspresikan emosi, bukan pamer. Kemudian, masih tetap keren seperti biasa, Chen Yuan memasukkan rokok itu ke mulut Tang Xiwen sebagai isyarat terakhir. Tang Xiwen menatapnya seolah baru saja menemukan idolanya. Ruangan tetap sunyi. Kiki, yang duduk di sofa dengan senyum nakal, berpikir dalam hati bahwa dia telah memilih orang yang tepat. Favorabilitasnya terus meningkat hingga akhirnya mencapai 95. Serangan balik selesai. Kemampuan piano Chen Yuan otomatis naik ke level Master 60. Kiki kini menjadi pendukung setianya yang sejati. Karena Chen Yuan telah menghabiskan 78 juta untuknya,
Sistem memberinya hadiah 7 juta sebagai balasan. Sekarang dia benar-benar mulai menghasilkan uang serius melalui sistem itu. Dia bahkan mendapatkan 25 poin peningkatan lagi, meskipun dia belum yakin akan menggunakannya untuk apa selanjutnya. Tiba-tiba, Kiki datang dari belakang, mengatakan bahwa dia penuh kejutan. Dia bilang malam itu dia sangat bahagia. Chen Yuan menjawab bahwa penampilan pianonya sebenarnya adalah hadiah keduanya untuknya. Dan sekarang dia bertanya-tanya bagaimana dia berencana membalasnya. Tang Xiwen sedang mengamati mereka. Dia merasa dipermalukan dan kehilangan arah. Namun kemudian, sosok seorang gadis baru muncul di pintu. Seorang gadis baru muncul, namanya Qin Bingsui, juga dikenal sebagai Ice Beauty. Orang-orang tidak membicarakannya karena penampilannya, tapi karena sikap dinginnya terhadap pria. Banyak yang mengira dia lebih menyukai wanita. Karena dia selalu terlihat bersama ketua OSIS, rumor tentang hubungan mereka pun menyebar. Kenyataannya berbeda. Ketika Bingsui masih kecil, dia pernah diculik. Meskipun polisi berhasil menyelamatkannya tepat waktu dan tidak terjadi hal serius, peristiwa itu meninggalkan trauma mendalam baginya. Hal itu membuatnya tidak percaya dan tidak menyukai semua pria. Kemudian, Kiki bertanya kepada Chen Yuan siapa yang dia anggap lebih cantik, dirinya atau Bingsui. Chen Yuan mengatakan kepada Kiki bahwa dia adalah wanita tercantik yang pernah dia temui. Tapi diam-diam, dia berpikir dia ingin menghindari wanita seperti Bingsui sama sekali. Terlalu banyak masalah. Saat itu, Kiki memanggil Bingsui untuk memperkenalkannya kepada Chen Yuan. Bingsui meminta maaf karena terlambat akibat macet. Kiki memperkenalkan Chen Yuan sebagai pria yang bermain piano. Bingsui langsung memberikan komentar tentang Chen Yuan. Dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar bahwa dia adalah tipe pria yang terlibat dengan banyak wanita, kurang moral, meskipun memiliki bakat. Chen Yuan ingin membalas dengan kata-kata tajam, tapi Kiki menyuruhnya santai, mengatakan bahwa Bingsui selalu bersikap seperti itu. Namun, sistem menandai Bingsui sebagai target baru, berusia 25 tahun, berat 52 kg, dengan skor penampilan 9,3 tapi skor favorabilitas minus 80. Jika Chen Yuan menyelesaikan alur ceritanya, dia akan mendapatkan keterampilan tempur. Chen Yuan menghela napas, berpikir terakhir kali itu seorang wanita yang lebih tua. Sekarang gadis dingin lagi. Dia benar-benar tidak mood untuk lebih banyak lagi yang harus dipuji. Malam berlalu, dan saatnya merayakan ulang tahun Kiki. Semua orang berkumpul, memotong kue dan menikmati momen itu. Namun kemudian Bingsui menarik Kiki keluar untuk percakapan pribadi. Bingsui memperingatkan Kiki agar menjauh dari Chen Yuan. Kiki bertanya kenapa. Bingsui menjelaskan bahwa Chen Yuan dikelilingi banyak gadis dan dia tidak ingin Kiki terjebak dalam hubungan yang buruk. Selain itu, Bingsui menyebutkan bahwa dia akan segera lulus dan berencana menyerahkan posisi ketua OSIS kepada Kiki. Hal itu mengejutkan Kiki. Dia teringat betapa seringnya dia bersaing dengan Bingsui saat pertama kali bergabung, selalu berdebat dengannya. Sekarang, pada akhirnya, Bingsui ingin menyerahkan posisi tertinggi itu kepadanya. Kiki diam-diam bertanya-tanya apakah rumor tentang Bingsui benar dan apakah dia diam-diam mencari kesenangan dalam arti yang lebih pribadi. Namun merasa malu, Kiki berkata bahwa dia tidak pantas mendapat posisi itu dan menyarankan Bingsui mencari orang lain. Bingsui mendekat, mengatakan bahwa cinta benar-benar membuat orang buta. Kiki tidak lagi bertingkah seperti dirinya yang biasa. Kiki mengakui bahwa dia sedang berpikir untuk meninggalkan OSIS sepenuhnya agar punya lebih banyak waktu dengan Chen Yuan. Bingsui marah, mengatakan bahwa dia kehilangan semua ambisi dan menjadi bodoh karena seorang pria. Favorabilitasnya terhadap Chen Yuan turun lagi, dan Chen Yuan bertanya-tanya apakah dia bahkan tidak bisa menikmati kue tanpa kehilangan poin. Pesta mulai berakhir, dan para tamu mulai pergi. Tiba-tiba, Kiki memanggil Chen Yuan, memintanya untuk menunggu. Dia pikir Kiki semakin imut setiap saat berlalu, karena favorabilitasnya naik lagi. Yang dia inginkan hanyalah mengajaknya menonton film keesokan harinya. Chen Yuan salah paham sebentar, mengira dia bermaksud sesuatu yang lebih romantis. Kemudian dia mendengar seseorang menangis. Itu adalah Tang Xiwen. Bersandar di mobilnya, hancur dan bertanya-tanya mengapa dia telah berlatih piano sepanjang hidupnya jika sekarang tidak berarti apa-apa. Chen Yuan merasa canggung tapi tetap mendekati Tang Xiwen. Tang Xiwen terkejut, bertanya apa yang dia inginkan. Chen Yuan berkata jujur, kalah dalam kontes piano bukanlah hal besar. Tang Xiwen mengira Chen Yuan sedang mengejeknya. Chen Yuan mencoba menjelaskan, tapi Tang Xiwen bersikeras bahwa itu tidak penting. Keluarganya masih sangat kaya. Dia mengayunkan kunci mobilnya, mengatakan bahwa dia yakin Chen Yuan pasti miskin dan tidak punya apa-apa. Namun saat Tang Xiwen menoleh, dia melihat Chen Yuan. Chen Yuan sedang menuju ke Ferrari. Kunci mobil Tang Xiwen terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Tang Xiwen tidak mengerti bagaimana seseorang yang berpakaian sederhana bisa mengendarai mobil semahal itu. Sementara itu, Chen Yuan sudah memikirkan film apa yang akan ditonton bersama Kiki besok. Namun saat mengemudi di jalan, dia melihat Bingsui berdiri sendirian di pinggir jalan. Dia terlihat kedinginan.
Chen Yuan mengira dia mungkin akan masuk angin tapi memutuskan untuk tidak ikut campur. Dia mengemudi pergi, tapi kemudian melihat ke cermin dan menyadari beberapa pria mengelilinginya. Para pria itu bertanya pada Bing Sue apakah dia sendirian dan apakah dia butuh perlindungan. Mereka bilang jika dia menghibur mereka akan melakukannya secara gratis. Bing Sue menyuruh mereka mundur atau dia akan memanggil polisi. Para pria itu hanya tertawa, mengatakan wajah marahnya membuat semuanya jadi lebih menyenangkan. Namun mereka berhenti tertawa saat dia menendang salah satu dari mereka dengan keras di antara kakinya. Bing Sue berlari sementara pria itu membungkuk, menyuruh teman-temannya menangkapnya. Awalnya dia yakin bisa melarikan diri, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Tiba-tiba, dia menabrak Chen Yuan. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia menatapnya dengan terkejut. Namun tidak ada waktu untuk bicara. Para pria itu sudah mengelilingi mereka berdua. Pria yang ditendangnya menyuruh teman-temannya menangkapnya segera. Bing Sue mengutuk semua pria dalam pikirannya, menyalahkan Chen Yuan karena menghalangi pelariannya. Namun Chen Yuan memberi peringatan pada para pria itu. Dia memberitahu mereka bahwa mereka punya waktu 2 menit untuk pergi. Pria dengan mohawk bertanya apa yang akan terjadi jika mereka tidak pergi. Tak lama kemudian, semua pria itu tergeletak di tanah, dipukuli. Chen Yuan mengelap tangannya dan berkata pada Bing Sue bahwa dia sudah memperingatkan mereka. Lalu dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun setelah itu, dia kehilangan 5 poin popularitas lagi. Sekarang skor Bing Sue menjadi minus 95. Dia tampak marah, menatapnya seolah dia telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Chen Yuan tidak mengerti mengapa ini terjadi. Bing Sue menuduhnya berusaha bertingkah seperti pahlawan. Dia percaya seluruh situasi itu sudah direncanakan olehnya. Dia menunggu mobil, gangster muncul, dan tiba-tiba dia datang menyelamatkannya. Dia menduga dia sengaja mengatur semuanya hanya untuk mengesankannya. Chen Yuan terdiam. Dia menarik kerah bajunya, mengatakan Kiki rela melepaskan jabatannya di dewan untuk pria seperti dia, seseorang yang menipu semua orang di sekitarnya. Dia memanggilnya sampah, membuatnya semakin marah daripada sebelumnya. Chen Yuan mencoba menjelaskan, tapi dia menyuruhnya jangan repot-repot dan memperingatkan agar tidak melakukan aksi seperti itu lagi. Berdiri bingung di sana, Chen Yuan hanya bisa melihat saat dia pergi. Para pria yang tergeletak mulai bangun. Chen Yuan melampiaskan frustrasinya pada salah satu dari mereka sebelum pergi sambil mengumpat pelan. Lalu ponselnya berdering. Ternyata itu Ruoyu, menelepon dari tempat tidurnya di rumah. Dia bertanya apakah dia bebas besok. Chen Yuan ingin tahu kenapa. Ruoyu bilang dia sedang ada waktu luang dan ingin menonton film bersamanya. Sekarang situasinya rumit, dia sudah berjanji dengan Kiki untuk kencan nonton film. Sebelum dia sempat bicara, Ruoyu menyebut ini pertama kalinya dia mengajak seseorang seperti ini, jadi dia sangat berharap dia tidak menolak. Chen Yuan berpikir cepat dan membuat rencana cerdik, 1 film pagi dan 1 malam. Seorang teman menyarankan bertemu pagi berikutnya. Chen Yuan setuju. Chen Yuan ingat saat pertemuan terakhir, temannya pernah menyebut membeli tiket bioskop untuk pergi bersama seorang gadis, tapi gadis itu tidak pernah datang. Sekarang, dia ingin Chen Yuan ikut dengannya. Karena teman ini selalu mendukungnya saat Chen Yuan tidak punya uang, menolak bukan pilihan. Jadwal hari itu menjadi rumit. Menonton film dengan temannya jam 2 siang, dengan Kiki jam 5, dan dengan Ruoyu jam 8. Dia tahu itu akan menjadi hari yang menantang. Saat menunggu, Chen Yuan tiba-tiba melihat seorang gadis duduk di mobilnya. Dia sedang berdandan. Dia dengan santai minta maaf, mengatakan dia terganggu dan tanpa sengaja duduk di mobil yang salah. Chen Yuan memintanya keluar, tapi dia bersikeras mungkin itu bukan kesalahan dan meminta kontaknya, mengatakan dia merasa ada koneksi. Dengan ponsel di tangan, Chen Yuan dengan tenang mengatakan dia tidak punya. Jelas dia tidak tertarik memberinya kesempatan. Dia setuju untuk pergi, tapi saat keluar, seseorang mengenalinya. Ternyata itu Li Wenyi, teman Chen Yuan yang akan diajak nonton film. Li Wenze bertanya kenapa dia ada di mobil dan apakah dia kenal Chen Yuan. Chen Yuan cepat keluar untuk menjelaskan. Namun Li Wenze sudah kesal. Dia mengira gadis itu mendekati temannya yang kaya hanya karena mobil mewahnya. Chen Yuan mengonfirmasi itu memang yang terjadi. Mereka masuk mobil dan pergi. Gadis itu tertinggal, terkejut Li Wenze mengenal orang-orang sekaya itu. Saat menonton film, Li Wenze bertanya pada Chen Yuan kenapa dia sepertinya tidak bisa menemukan pacar, bilang dia sial. Chen Yuan menyuruhnya jangan terlalu dipikirkan. 2 gadis yang duduk di belakang mereka berkomentar bahwa tidak biasa 2 pria menonton film bersama. Chen Yuan menjelaskan pada temannya bahwa menunjukkan terlalu banyak kebutuhan pada wanita hanya membuat keadaan lebih buruk. Seorang pria sejati, katanya, tidak menghabiskan uang untuk wanita. Dia berinvestasi pada dirinya sendiri. Itulah cara mengesankan orang lain. Temannya kagum, mengatakan itu terdengar seperti nasihat dari para dewa. Menggenggam tangan Chen Yuan, dia berterima kasih, mengatakan dia akhirnya mengerti. Chen Yuan memperingatkannya untuk berhati-hati, karena orang bisa salah paham.
Dia juga menambahkan bahwa menarik wanita adalah soal menjadi sedikit lebih tampan, sedikit lebih kaya, dan sudah punya beberapa pengagum. Temannya tanpa frustrasi, menyadari tips itu tidak terlalu praktis. Saat mereka meninggalkan bioskop, temannya berterima kasih lagi. Chen Yuan menyebut dia akan butuh bantuan dalam sekitar 2 jam. Para gadis di belakang mereka pergi dengan yakin bahwa mereka adalah pasangan, yang memang bagian dari rencana Chen Yuan. Di luar bioskop, Kiki sedang menunggu. Tiba-tiba, seorang pria bernama Wu Banxi mendekatinya, meminta nomor teleponnya. Kiki dengan sopan mengatakan bahwa dia sedang berkencan. Namun Wu Banxi tidak mundur, mengatakan bahwa memberikan nomornya tidak akan merusak malamnya. Kemudian, seseorang menepuk bahu Wu Banxi. Ternyata itu Chen Yuan. Dia dengan percaya diri meletakkan tangannya di samping tangan Kiki dan menyarankan mereka pergi ke tempat yang lebih tenang untuk berbicara. Wu Banxi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kiki setuju tanpa ragu. Wu Banxi terdiam di sana dengan rasa tidak percaya. Saat menonton film aksi, Kiki terus melirik Chen Yuan. Dia memperhatikan bahwa Chen Yuan selalu memeriksa ponselnya. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apa yang sangat mengganggunya. Dia bertanya apakah Chen Yuan tidak tertarik dengan film itu. Chen Yuan menjelaskan bahwa masalah keluarga yang mengganggunya akhir-akhir ini. Kiki mempercayainya, berpikir bahwa seseorang dengan begitu banyak uang pasti memiliki banyak tanggung jawab. Dalam pikirannya, dia membayangkan bagaimana orang-orang hanya melihat bakatnya, bukan usaha di baliknya. Dia membayangkan bahwa Chen Yuan pasti sudah berlatih keras sejak kecil. Tiba-tiba, dia meletakkan tangannya di atas tangan Chen Yuan. Chen Yuan terkejut melihat dia menangis dengan tenang. Dia merasa canggung, tidak mengerti mengapa dia begitu emosional. Setelah film selesai, saat mereka berjalan di jalan, dia meminta rekomendasi darinya. Tepat saat dia akan menjawab, ponselnya berdering. Ternyata itu temannya. Sesuai rencana sebelumnya, untuk memberinya alasan agar bisa pergi. Chen Yuan menjawab, mengubah ekspresinya, dan mengatakan bahwa dia harus menangani sesuatu yang mendesak. Kiki menerimanya dengan tenang, mengatakan bahwa hari ini tidak apa-apa. Saat dia pergi, dia berpikir bahwa dia benar-benar orang yang baik. Seseorang yang bersedia meninggalkan kencan untuk membantu teman. Sementara itu, duduk di dalam mobil, Chen Yuan tersenyum, berpikir bahwa rencananya berjalan dengan sempurna. Hanya tersisa satu pertemuan lagi. Chen Yuan tiba di depan apartemen Ruoya dan mengirim pesan kepadanya, mengatakan bahwa dia menunggu di bawah. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak ingin merencanakan hari gila seperti ini lagi. Saat menunggu, seseorang menelponnya. Tak lama kemudian, Ruoya muncul, bertanya apakah dia sudah lama menunggu. Melihatnya, Chen Yuan merasa dia terlihat menawan. Dia berpikir bahwa Ruoya benar-benar wanita langka, mampu terlihat cantik dalam gaya apapun. Dia bertanya apakah Chen Yuan sudah siap pergi, dan dia menjawab ya. Diam-diam, dia berpikir bahwa jika semuanya berjalan lancar malam ini, hubungan mereka mungkin akan naik ke tingkat berikutnya. Mereka pergi ke bioskop, lalu ke restoran, dan setelah malam yang menyenangkan, mereka kembali ke tempatnya. Saat dia hendak pergi, dia memberitahunya untuk beristirahat dengan baik dan mengatakan bahwa dia menikmati malam itu. Namun Chen Yuan bertanya apakah dia bisa masuk sebentar hanya untuk mengambil segelas air. Dia tampak senang membiarkannya masuk. Adegan berganti ke Chen Yuan yang sedang mandi. Sementara itu, Ruoya duduk merenungkan apa yang telah dilakukannya. Dia tidak percaya bahwa dia membiarkannya tinggal hanya karena sudah larut malam. Kemudian, dia melihat sesuatu di saku Chen Yuan. Dia mengeluarkannya, tumpukan tiket bioskop dari hari itu. Chen Yuan keluar dari kamar mandi dan membeku. Dia melihat tiket-tiket itu tergeletak di atas meja. Ruoya ingin tahu apa artinya itu. Apakah dia kecanduan film, atau sedang berkencan dengan beberapa wanita sekaligus? Mengapa dia mau terlibat dengannya jika dia punya banyak wanita lain? Chen Yuan tidak tahu harus berkata apa saat dia memarahinya. Menuduhnya bermain-main dengan perasaannya. Favoritnya terhadap Chen Yuan turun 20 poin, menjadi 75. Chen Yuan berpikir seharusnya dia sudah menduga hal ini. Dia mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa dia tidak pernah mengira Ruoya akan mempercayainya begitu sedikit hanya karena beberapa tiket. Semua yang telah dia lakukan untuk Ruoya tampaknya terlupakan sekarang. Dia dengan marah menyuruhnya berhenti membuat alasan. Kemudian Chen Yuan menelepon Li Wenze, memintanya mengonfirmasi apa yang mereka lakukan hari itu. Li Wenze terdengar bingung, bertanya mengapa Chen Yuan menelepon begitu larut. Tapi dia mengonfirmasi bahwa mereka pergi ke bioskop karena gadis yang diundang Li Wenze tidak datang. Ruoya mendengar dan berhenti sejenak, tidak yakin apakah Chen Yuan berkata jujur. Untuk memastikan, dia sendiri yang menelepon gadis itu. Saat gadis itu menjawab, dia mengonfirmasi bahwa dia diundang ke bioskop tapi menolak, sampai dia melihat Ferrari itu. Chen Yuan dengan tenang bertanya apakah Ruoya ingin memeriksa kartu banknya untuk melihat persis apa yang dia keluarkan. Berbalik, dia berkata bahwa dia kecewa. Ruoya menyadari mungkin ada kesalahpahaman dan meminta maaf.
Namun Chen Yuan sudah menutup pintu di belakangnya. Di luar, dia berpikir bahwa akhirnya dia berhasil keluar dari situasi itu dengan selamat. Nanti malam itu, Ruoya mengirim pesan kepada Chen Yuan. Dia dengan tenang membalas bahwa dia mengerti dan memaafkannya. Merasa lega, dia berpikir bahwa Chen Yuan adalah orang yang baik. Favoritnya meningkat 21 poin. Sekarang semuanya sudah tenang, Chen Yuan mengingatkan dirinya bahwa dia harus lebih berhati-hati. Dia menyadari bahwa beberapa hubungan hanya untuk mendapatkan poin dan status, sementara yang lain membawa kebahagiaan sejati atau sekadar untuk bersenang-senang. Jika sistem memberinya kekuatan ini untuk balas dendam, dia juga bisa menggunakannya untuk membangun harem besar. Saat dia berjalan, sekelompok gadis lewat sambil membicarakan sesuatu yang akan mereka tonton. Dia mengenali nama itu dan memutuskan untuk memeriksanya. Lapangan basket penuh dengan orang-orang. Para gadis bersorak dengan keras. Di dekat situ, Chuang dan temannya berdiri, dan mereka segera berjalan menghampiri Chen Yuan untuk menyapanya. Dia bertemu dengan Lele. Kemudian seseorang menepuk bahu Chen Yuan. Ternyata itu Xian, bertanya apakah dia suka basket. Para pria yang berdiri di sekitar tampak iri, mengatakan bahwa Chen Yuan terlalu beruntung dengan wanita. Kemudian Bang Su muncul, berkomentar bahwa pria selalu bergosip. Kiki menyuruhnya santai saja karena semua orang di sini hanya untuk menonton pertandingan. Di lapangan, Xiwan memperhatikan Chen Yuan yang kembali dikelilingi oleh para gadis. Dia berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk pamer. Xiwan sudah berlatih basket selama 6 bulan. Siap membuktikan dirinya, Xiwan melempar bola ke arah Chen Yuan. Chen Yuan merasakan bola itu datang dan menangkapnya dengan mudah, seperti adegan dalam film superhero. Dia menatap Xiwan dan menunjukkan betapa sedihnya dia masih bersikap pahit tentang kompetisi piano. Xiwan tidak peduli. Dia menantang Chen Yuan untuk bermain basket saja. Chen Yuan jelas kesal tapi melempar bola kembali ke Xuan, mengatakan dia akan bermain. Xuan mencoba menangkapnya. Namun dia terpental ke belakang karena kekuatan itu. Kiki terkesan dengan kekuatan Chen Yuan, sementara Bing Sue bergumam bahwa pria hanyalah petarung liar. Teman-teman Xiwan bergegas membantunya bangkit, terkejut dengan kekuatan Chen Yuan. Chen Yuan kemudian menyarankan untuk bermain pertandingan penuh 5 lawan 5 agar benar-benar melihat siapa yang lebih baik. Kerumunan terdiam. Mereka tidak percaya dia berani menantang tim sekolah seperti itu. Xiwan merasa percaya diri karena dia memiliki tim sekolah, pelatih, dan bahkan wasit di pihaknya. Dia yakin akan menang. Pertandingan dimulai. Xiwan menerima bola dan berencana mempermalukan Chen Yuan. Namun Chen Yuan tidak khawatir. Dia tahu rekan setim tidak penting saat dia memiliki sistem. Dia menambahkan pengalaman bola basket selama 30 tahun lagi menggunakan poin dari sistem itu. Xiwan terus berpikir dia mengendalikan situasi ini. Dia mencoba melakukan dunk. Namun tiba-tiba, Chen Yuan muncul dan dengan mudah memblokir tembakan itu. Semua orang membeku. Tidak ada yang percaya apa yang baru saja terjadi. Hanya dengan satu aksi, Xiwan mulai kehilangan kepercayaan diri. Chen Yuan kemudian berkata giliran dia, tapi wasit meniup peluit dan memanggil pelanggaran. Xiwan mengambil lemparan bebas dan mencetak 1 poin. Dia merasa bangga, berpikir Chen Yuan tidak punya kesempatan dengan seluruh sekolah mendukungnya. Namun kerumunan mulai menyadari betapa tidak adilnya situasi itu. Memanggil pelanggaran seperti itu terasa curang. Sekarang, Chen Yuan benar-benar siap mengakhiri ini. Pertandingan dilanjutkan. Chen Yuan mencuri bola dan langsung mencetak poin. Para pemain bertahan bahkan belum bergerak. Xiwan memarahi timnya, menyalahkan mereka karena membiarkan Chen Yuan mencetak poin dengan mudah. Sekali lagi, mereka mencoba memblokir Chen Yuan. Dia melompat lebih tinggi dari yang diperkirakan siapapun. Tanpa kesulitan, dia mencetak keranjang lagi. Bahkan wasit tampak bingung. Mengapa Chen Yuan berusaha begitu keras jika pertandingan sudah diatur melawannya? Wasit teringat mengajarkan siswa untuk memberikan usaha terbaik, apapun keadaannya. Melihat Chen Yuan bermain membuat komunitas bola basket terharu. Chen Yuan maju lagi, menyadari bagaimana semua orang lain di lapangan tampak membeku di tempat. Dari tribun, Kiki diam-diam berkata dia menang dan tetap setia pada dirinya sendiri. Xiwan tidak mengerti mengapa tidak ada yang mengikuti rencananya lagi. Skor sekarang 60-2. Xiwan benar-benar kelelahan sementara Chen Yuan terus melaju. Xiwan berpikir jika dia bisa memblokir satu tembakan saja, mungkin dia tidak akan terlihat begitu buruk. Chen Yuan mendekat. Xiwan melompat, menyikutnya di dada. Namun alih-alih menyakiti Chen Yuan, justru lengan Xiwan sendiri yang patah. Dia jatuh ke tanah kesakitan sementara Chen Yuan menyelesaikan dunk. Chen Yuan mendapatkan poin popularitas dari Kiki. Dia juga mendapatkan poin dari beberapa gadis lain yang menonton pertandingan. Saat dia pergi, dia berkata Xiwan tidak pantas menjadi kapten tim. Xiwan membalas dengan marah, mengatakan Chen Yuan akan menyesali kesombongan ini. Beberapa gadis mengakui mereka lupa merekam karena terlalu sibuk menonton betapa hebatnya Chen Yuan. Sekarang, bahkan Jian ingin tahu di mana Chen Yuan untuk memberinya botol air. Kiki juga membawa botol untuknya.
4 gadis berbeda kini berdiri memegang botol air, masing-masing berharap dia memilih botol mereka. Chen Yuan panik, tahu memilih satu bisa membuat yang lain cemburu. Setelah pertandingan, saat mandi, dia mendapat permintaan pertemanan dari seseorang di kelompok anak kaya. Orang itu menelepon dan santai bertanya apakah Chen Yuan tertarik mencari istri. Chen Yuan tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Orang berikutnya yang harus dihadapi Chen Yuan adalah Gao Suanyin, seorang aktris berusia 22 tahun. Karirnya berjalan baik sampai dia terjebak dalam skandal online. Kontraknya dibatalkan. Pria yang menelepon dari kelompok kaya itu adalah Gao Lang, saudaranya, yang bertanya apakah Chen Yuan bisa membantunya. Chen Yuan bertanya apakah dia mendengar dengan benar. Apakah Gao Lang mencoba menjodohkan saudara perempuannya dengannya? Gao Lang berkata itu tidak persis seperti itu. Dia menjelaskan dengan santai bahwa saudara perempuannya dituduh palsu dan sekarang membutuhkan uang. Gao Lang menawarkan untuk menjual rumahnya kepada Chen Yuan. Chen Yuan mempertimbangkannya. Dia memang perlu membeli rumah suatu saat nanti. Seorang aktris seperti dia mungkin akan menjadi target sempurna untuk sistem itu. Dia akan menghabiskan banyak uang dan mudah masuk ke dalam rencananya. Dia menyuruh Gao Lang mengatur pertemuan agar dia bisa melihat rumah dan saudara perempuannya. Gao Lang setuju, berpikir tuannya memang luar biasa seperti yang dikabarkan. Di rumah, Gao Suanyin sangat marah. Karirnya hancur. Dan sekarang pria-pria acak menawarkan untuk menikahinya seolah itu akan menyelesaikan semuanya. Tidak satu pun dari mereka pantas untuk seseorang sepertinya. Yang dia inginkan hanyalah berakting, bukan menghadapi omong kosong ini. Saat itu, saudaranya menelepon, memberitahu dia untuk tidak khawatir soal uang lagi. Dia bilang sudah menemukan orang yang sempurna. Ketika dia bertanya siapa, dia bilang itu pria sangat berpengaruh yang baru-baru ini menjadi terkenal. Mendengar nama Tuan Yan, Gao Suanyin langsung membayangkan seorang pria tua gemuk. Dengan marah, dia berkata pada saudaranya bahwa dia akan memukulnya saat pulang. Saudara Gao Suanyin mencoba menjelaskan bahwa orang yang akan melihat rumah itu mengesankan dan memintanya menunjukkan rumah dengan baik. Tapi dia menutup telepon dengan frustrasi, berpikir semua pria itu bermasalah. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia lebih baik melompat dari gedung. Dia tidak akan menerima satu koin pun dari pria seperti itu. Sementara itu, di luar rumahnya, Chen Yuan tiba, terkesan dengan struktur bangunan dan lokasinya yang strategis. Dia membunyikan bel pintu. Suanyin mengira seorang pria tua sudah menunggu di luar seperti orang bodoh yang putus asa. Dengan santai, dia berjalan perlahan menuruni lorong hanya untuk mengganggunya. Ketika dia membuka pintu dan melihat Chen Yuan, dia terkejut. Dia memperkenalkan dirinya. Lalu dia melangkah masuk sebelum dia sempat bertanya siapa dia. Dia sulit percaya seseorang yang begitu muda dan tampan adalah bos yang disebut-sebut oleh saudaranya. Chen Yuan duduk di sofa dan dengan santai mengajaknya bergabung. Dia merasa canggung, bagaimanapun itu rumahnya. Tetapi dia mengikuti saja. Ketika dia bertanya apakah dia ingin melihat sisa properti, dia berkata sudah cukup melihat. Itu bukan alasan dia datang. Dia memberitahunya langsung bahwa yang penting baginya bukan rumah itu, melainkan dia. Dia menginginkannya sebagai selirnya. Chen Yuan telah mengaktifkan sistem lagi, bertujuan untuk mendapatkan poin kesukaan. Suanyin memiliki skor penampilan 9,2 dan kesukaan minus 35. Memutuskan untuk tidak membuang waktu, Chen Yuan berani. Namun Suanyin tidak senang. Dia menganggap dia terlalu lancang dan berkata jika dia benar-benar menginginkan hal seperti itu, ada syaratnya. Mobil senilai 10 juta, apartemen luar biasa, dan investasi 2 miliar untuk 2 film yang dibintanginya. Sebelum dia selesai menyebutkan tuntutannya, Chen Yuan hanya berkata itu terdengar mudah. Dia menatapnya, terkejut bahwa seseorang benar-benar setuju begitu cepat. Anak itu jelas tidak masalah menghabiskan uang sistem. Ketika kakak Suanyin pulang, dia terkejut melihat mobil Chen Yuan masih terparkir di luar. Dia segera masuk dan bertanya pada adiknya mengapa mobil Loli Cigarette yang terkenal belum pergi. Suanyin, terdengar lelah, berkata dia sudah menerima mobil itu sebagai hadiah dari Chen Yuan. Dia menunjukkan transfer uang di ponselnya kepada kakaknya. Kakaknya bertanya apakah dia setidaknya mendapatkan 2 juta yang dia harapkan dari penjualan rumah itu. Namun dia menunjukkan bahwa dia menerima 1 miliar. Matanya berbinar, menyadari Chen Yuan benar-benar menyukai adiknya. Sekarang dia bisa santai dan pensiun sebagai paman yang santai. Sementara itu, Suanyin tidak bisa berhenti memikirkan Chen Yuan. Dia telah memberinya segalanya. Uang, mobil, bahkan mentransfer kepemilikan rumah kepadanya. Lalu dengan santai pergi, mengatakan dia hanya tidak suka melihat wanita cantik menderita. Pada kelulusan bangsu, dia memperingatkan Kiki untuk berhati-hati dengan Chen Yuan. Kiki mencoba menjelaskan bahwa dia tidak seperti itu, tetapi bangsu belum siap mengubah pikirannya. Kemudian bangsu memberitahu Kiki bahwa dia percaya Chen Yuan telah mengatur preman untuk muncul di hari ulang tahunnya hanya untuk mengesankan dia. Kiki menunjukkan betapa anehnya itu terdengar.
Dia mengingatkan Bang Su bahwa semua orang di sekolah menyukai Chen Yuan dan menunjukkan foto Shoil dan ayahnya memegang tanda dukungan untuknya. Selain itu, pada ulang tahun Kiki, Chen Yuan bahkan tidak tahu dia akan pergi ke sana. Jadi bagaimana mungkin dia merencanakan hal seperti itu? Bang Su mulai meragukan dirinya sendiri. Bertanya-tanya apakah dia bereaksi berlebihan. Malu, dia pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dia menyadari mungkin dia terjebak dalam paranoia sendiri. Kembali di tempat kerja, Bang Su merasa lelah. Dia menyesal menuduh pacar temannya menggoda saat itu tidak benar. Setiap kali dia mengingat kejadian itu, yang terlintas di pikirannya hanyalah Chen Yuan yang melindunginya. Tiba-tiba, bosnya memanggilnya ke kantor, membawanya kembali ke kenyataan. Bosnya menjelaskan akan ada makan malam amal dengan para pebisnis top kota, dan dia harus hadir untuk berjejaring dengan seorang pria kaya bernama Yang. Bang Su merasa kecewa. Dia bergabung dengan perusahaan yang dijalankan wanita untuk menghindari hal-hal seperti ini, tapi tidak punya pilihan jika ingin mempertahankan pekerjaannya. Di rumah, Chen Yuan sedang mengobrol dengan kelompok jutawan. Sejak memberikan semua uang itu kepada Suanyin, dia berhasil membersihkan namanya. Chen Yuan benar-benar terkesan dengan bagaimana dia menangani semuanya dengan baik. Saat sedang menelepon Ha Changqi, dia diundang ke makan malam amal yang sama. Mengetahui acara itu akan dipenuhi orang kaya, dia menganggap ini kesempatan bagus untuk bertemu seseorang baru untuk dibelanjakan. Di rumah Gao Suanyin, dia terus bekerja keras membela diri dari skandal. Setiap kali dia membutuhkan lebih banyak uang untuk pemasaran, Chen Yuan mengirimkan transfer lagi. Dia berkata pada dirinya sendiri itu tidak berarti apa-apa, tapi skor kesukaannya terus naik juga. Hari makan malam amal tiba. Semua orang kaya yang pernah dikalahkan Chen Yuan dalam berbagai kompetisi hadir, dari pria bar hingga pria basket. Siwan menyebutkan dia akan ke kamar mandi, tapi sebenarnya dia berharap bertemu dengan magnat baru kelompok itu. Dia sudah melakukan riset. Dia mengharapkan seseorang yang dewasa, elegan, dan berpengalaman. Dia menempatkan dirinya di pintu untuk menjadi yang pertama menyambut orang itu. Namun, yang dia lihat adalah Chen Yuan berjalan mendekat. Dia bertanya-tanya mengapa Chen Yuan ada di sana, berpakaian seperti petugas keamanan. Jas yang dikenakan Chen Yuan harganya 20.000, tapi Siwan tidak tahu itu. Siwan mengejeknya, bertanya apakah dia sudah jatuh begitu rendah sampai bekerja sebagai keamanan sekarang. Chen Yuan dengan tenang menjawab bahwa dia diundang sebagai tamu. Siwan tertawa dan menyarankan mereka masuk bersama. Diam-diam berpikir Chen Yuan berbohong. Di pintu masuk, petugas keamanan meminta untuk melihat undangan Chen Yuan. Chen Yuan menyadari dia tidak memilikinya. Siwan mulai tertawa keras, mengejeknya karena datang seperti itu. Mobil lain tiba di acara itu. Itu Bang Su, datang untuk bekerja. Begitu dia melangkah keluar, banyak pria tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Meskipun dia tidak suka datang dengan mobil mewah seperti itu bagian dari pekerjaannya. Mendengar suara gaduh, dia menoleh. Dia melihat Chen Yuan berdebat dengan petugas keamanan. Dia frustrasi, mengatakan dia tahu dia diundang. Petugas menjelaskan bahwa tamu resmi menerima sesuatu di rumah sebagai bukti. Bang Su tidak bisa menahan tawa, bertanya apakah dia benar-benar mengira dia sepenting itu. Tapi kemudian dia bicara dan berkata setiap undangan memperbolehkan membawa tamu. Chen Yuan bisa masuk sebagai tamunya. Petugas membiarkannya masuk tanpa masalah. Sementara Chen Yuan berdiri bingung, bertanya-tanya mengapa Bang Su membantunya padahal jelas dia tidak menyukainya. Dia berkata jangan salah paham. Pendapatnya tentang dia tidak berubah. Dia hanya berhutang budi karena telah menyelamatkannya malam itu dari para preman. Chen Yuan tidak suka diperlakukan seperti balas budi yang harus dibayar kembali. Dia hampir saja menelepon untuk mempermalukan Si Wen ketika Bang Su masuk dan merusak rencananya. Dia berkata terus terang padanya bahwa dia tidak boleh menganggap membantu dirinya sebagai membalas budi. Dia tidak pernah meminta apapun darinya dan lebih suka dia tidak ikut campur dalam urusannya. Kalau kamu suka recap ini, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan episode manhwa berikutnya.